Dari celah pegunungan dan sungai di atas kepala kita, sebuah kapal perang hitam meledak dari langit, menderu langsung menuju permukaan bintang. Wajah Feng Yan, Fu Wei, dan Xia Xinyan tenggelam, dan mereka melihat celah di langit dengan ekspresi serius. Xi Yan tiba-tiba teringat sesuatu, menoleh ke arah Fu Wei, dan berkata, tidak bisakah lapisan penghalang di atasmu juga memiliki kristal energi sebagai sumbernya? Fu Wei terkejut sesaat, lalu dia dengan cepat membuka cermin ajaib, dan lusinan prajurit yang mengenakan paviliun Yaoqi muncul dari sana. Mereka semua duduk bersila dan serius, dengan riak cahaya memancar dari tubuh mereka berwarna-warni dan dikumpulkan menjadi aliran energi, menyuntikkan banyak energi ke dalam platform bundar sebening kristal. Fu Wei menghela nafas lega dan menjelaskan tampaknya tetua ketiga telah membuat pengaturan yang tepat dan tidak menggunakan kristal ilahi sebagai sumber kekuatan. Dia menunjuk ke lusinan prajurit paviliun pengobatan yang sebagian besar berada di Dewa Sumber dan alam Dewa Virtual. Berkata menggunakan kekuatan di tubuh mereka sebagai pemicu penghalang, mereka seharusnya mampu menghentikan binatang pemakan kristal itu agar tidak ditelan dan diselesaikan. Xi Yan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Sekitar seperempat jam kemudian, lusinan kapal perang berpola hantu perlahan muncul dari kawah gunung berapi yang sudah punah di atas kepala mereka. Pemimpinnya adalah Dulin. Dulin mengerutkan kening, menghadap ke kawah gunung berapi yang sudah punah, dan memberitahu anggota klan bayangan sesuatu. Kemudian, selusin binatang pemakan kristal terlihat mengaum, memanjat penghalang energi warna-warni seperti laba-laba, mencoba memakan kekuatan yang melekat pada mereka. Perjalanan ini jelas tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Satu demi satu, binatang pemakan kristal berkicau dan berteriak pada penghalang energi itu, menjarah di mana-mana, tetapi gagal mengurangi kekuatan penghalang itu satu poin pun. Anggota suku bayangan menggelengkan kepalanya tak berdaya, menunjukkan bahwa Crystal Eater tidak ada hubungannya. Dulin mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia meninggikan suaranya dan memberikan beberapa instruksi. Langsung, kemudian mereka melihat kapal perang itu menuju ke kawah gunung berapi yang sudah punah, tiba-tiba memuntahkan guntur dan kilat berbentuk naga. Petir itu begitu dahsyat hingga menghantam tirai cahaya energi dengan keras di bawah energi ledakan yang sangat besar. Saya melihat para prajurit paviliun Yaoqi itu duduk tegak di cermin ilusi, tubuh mereka gemetar hebat, dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka menggunakan kekuatan di dalam tubuh mereka sebagai pendukung, namun kapal perang di bawah komando Dulin menggunakan kekuatan kristal ilahi. Lusinan guntur dan kilat berkumpul, dan dampak yang mengerikan membuat kawah gunung berapi yang sudah punah meledak, dan percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya muncul. Fu Wei memandang Dulin yang muncul di atas kepalanya, wajahnya yang cantik ternyata serius. Sedikit menghela nafas. Dulin ini adalah generasi baru orang kuat dari klan Pola Hantu. Dia sangat dihormati oleh Zuolou, tetua paviliun Yaoqi. Dia memang bukan karakter biasa. Feng Yan menatap Dulin dan berkata dengan dingin. Xia Xinyan tersenyum. Melirik Xi Yan di sampingnya, dia berkata dengan ekspresi tenang, alam surga ketiga dewa palsu adalah alam yang sangat berbeda dari alammu. Jika mereka segera masuk, jangan terburu-buru maju dengan seluruh darahmu. Xi Yan terkejut. Dia menyentuh hidungnya dan tidak berkata apa-apa. Orang kuat di alam dewa telah jatuh. Ekspresi Feng Yan berubah. Alisnya tiba-tiba berkerut, dan dia merasakannya dalam diam, lalu berkata ada lebih dari satu alam dewa awal, ada dua di antaranya. Mereka masing-masing pergi ke dua pintu masuk lainnya. Lawan sepertinya sangat akrab dengan struktur pertahanan bintang kehidupan ke-9. Xi Yan memandang Fu Wei. Fu Wei tersenyum pahit, tetua agung mengetahui semua tentang bintang kehidupan di paviliun Yaoqi. Karena masalah ini berada di bawah arahannya, saya tidak terkejut sama sekali bahwa pihak lain dapat menemukan arah dengan akurat. Feng Yan Senior, Xi Yan, mari kita ngobrol sendirian. Begitu Xia Xinyan mendengar bahwa kedua dewa pertama telah tiba, wajahnya tiba-tiba menjadi berat, dia ragu-ragu, dan kemudian dia tiba-tiba berkata dengan lembut. Fu Wei tertegun, lalu dia dengan bijak menghindarinya dan pergi ke kapal perang lain dari Departemen Perang Gale, menjelaskan bahwa dia tidak akan menguping pembicaraan mereka. Feng Yan Senior, jika paviliun Yaoqi benar-benar tidak cukup kuat untuk sementara waktu, Anda dapat membawa kami pergi. Xia Xinyan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas pihak lain harus menargetkan paviliun Yaoqi. Meskipun Departemen Perang Gale kami dan mereka kami ramah, tapi kami tidak memiliki kewajiban untuk mengorbankan hidup kami untuk mereka. Saya rasa musuh tidak tahu bahwa Anda ada di sini. Ketika kami benar-benar tidak bisa melawan, kami harus mencari kesempatan untuk pergi, dan jangan, aku tidak akan mati bersama paviliun Yaoqi. Feng Yan tersenyum ringan, mengangguk, dan berkata, jangan khawatir, aku butuh ribuan tahun untuk menerobos ke alam dewa pertama, tapi aku tidak memiliki kesadaran untuk mengambil risiko. Bagaimana denganmu? Xia Xinyan menggoda, apakah kamu akan mempertaruhkan nyawamu untuk berkonflik dengan pihak lain demi Fu Wei? Xi Yan terkejut, saya berencana untuk membawa Anda pergi,
tapi saya tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam perang saudara di Paviliun Yaoki. Setelah jeda, dia menambahkan namun, saya suka menonton pertempuran brutal. Saya tidak terburu-buru untuk pergi. Bagi saya, semakin berdarah dan gila tempat itu, semakin stabil wilayah saya. Saya akan mempelajarinya dengan cermat pertama. Dia dan Xia Xinyan secara samar-samar menyebutkan rahasia melahap misteri. Detailnya tidak rinci, tapi Xia Xinyan punya ide. Setelah mengatakan ini padanya, Xia Xinyan mengungkapkan posisinya kalau begitu, hati-hati dan jangan mempertaruhkan nyawamu. Jika sesuatu terjadi segera, saya akan memberi tahu Anda. Senior Feng Yan akan memimpin jalan untuk keluar. Dia cukup percaya diri. Xi Yan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku menghargai hidupku. Jika kamu tidak pergi, aku akan menyeretmu pergi. Ketika saatnya tiba, kamu tidak akan sekuat aku. Aku akan menyeretmu pergi untuk melihat apakah kamu jelek atau tidak. Xia Xinyan tersenyum tipis. Itu menghemat energiku. Xi Yan tertawa. Ketika musuh yang kuat menyerbu, dia dan Xia Xinyan sama-sama tenang dan tenang, tanpa urgensi yang ganas karena dipaksa ke dalam situasi putus asa, dan mereka masih punya waktu untuk tertawa. Feng Yan memandang mereka berdua dalam diam, tanpa berkata apa-apa, tapi matanya cukup aneh. Dia menatap Xi Yan dari waktu ke waktu, dan jelas ada rasa jijik yang tersembunyi di matanya. Dia mengetahui identitas asli Xia Xinyan, dan hubungan saudara kandungnya dengan pemimpin aliansi perang di kehidupan sebelumnya. Selama bertahun-tahun, Xia Xinyan telah bertarung di penjara hantu bayangan, menunjukkan strategi yang bijaksana dan tingkat pertumbuhan kekuatan yang menakjubkan, telah dengan suara bulat diakui oleh banyak pemimpin senior aliansi. Dalam aliansi perang, banyak talenta muda berbondong-bondong ke Xia Xinyan. Ada banyak pengagum, dan ada banyak yang layak untuknya. Namun, Feng Yan belum pernah melihat Xia Xinyan berpandangan baik terhadap pemuda manapun. Selain berlatih dan berkelahi, dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda sendirian dengan pria seusianya dengan jahat memfitnahnya, mengatakan bahwa dia bukan pria baik, mengatakan ada yang salah dengan orientasinya. Tapi hari ini, Feng Yan menemukan bahwa Xia Xinyan akhirnya mengesampingkan kekuatan masa lalunya sejak bertemu Xi Yan, dan dia seperti putri kecil yang sedang jatuh cinta. Feng Yan terkejut dengan kegembiraan yang datang dari hatinya. Bagaimana mungkin seorang pria yang hanya memiliki alam dewa asal bisa begitu berbudi luhur dan cakap, lalu bagaimana dia bisa membuat gadis surgawi dari aliansi begitu aneh? Feng Yan diam-diam menatap Xi Yan, bingung dan tidak bisa memahaminya. Ledakan. Ada suara gemuruh dan ledakan yang mengguncang bumi di dalam bintang-bintang, dan kapal perang berpola hantu di atas terus-menerus mengeluarkan cahaya kristal dan terus menghantam. Melalui cermin ilusi yang dibuka oleh Fu Wei, Xi Yan dapat dengan jelas melihat bahwa lusinan prajurit dari paviliun pengobatan jelas kewalahan. Dua dari mereka berada di alam dewa asal, tidak menahan darah mengalir keluar. Mata kedua orang itu hancur, dan vitalitas mereka memudar sedikit demi sedikit. Jelas sekali bahwa mereka diserang sampai mati oleh kekuatan tersebut. Area yang terlihat saat dia mengeluarkan cermin hantu sepertinya tidak jauh dari tempatnya berada, namun hanya beberapa detik kemudian, dua aliran energi kematian berkumpul dan mengalir melalui titik akupuntur di sekujur tubuhnya. Mau tak mau dia terlihat kaget dan diam-diam bersukacita. Kamu tidak bisa menghentikannya terlalu lama. Xia Xinyan melambai ke Fu Wei dari kejauhan. Ketika dia datang, dia berkata dengan serius, saya pikir lebih baik menghilangkan penghalang itu, jika tidak, itu hanya akan menjadi pengorbanan yang tidak berguna. Yang lainnya menggunakan kristal ilahi sebagai sumber kekuatan, dan kamu bertarung dengan darah dan dagingmu, kamu pasti akan menanggung akibatnya. Daripada bertarung sampai mati di bagian itu, kamu mungkin bisa bertahan dari beberapa orang lagi. Xia Xinyan telah menyusun strategi selama bertahun-tahun, visinya tepat, dia telah menghitung segalanya, dan dia telah melihat dengan jelas situasinya. Fu Wei menghela nafas, mengetahui bahwa tidak ada gunanya terus berkorban, jadi dia mengangguk, mengeluarkan batu suara, berteriak dua kali, dan mengirimkan instruksi baru. Di cermin ilusi, prajurit paviliun Yaoki yang tidak bisa duduk diam berdiri diam dan berjalan menuju Yishanmen dengan wajah pucat. Xi Yan melihat ke langit dan menemukan bahwa pintu batu tiba-tiba terbuka di dinding batu lorong kawah gunung berapi yang sudah punah. Orang-orang yang keluar dari pintu batu adalah prajurit paviliun Yaoki yang baru saja dia lihat dinding batu bagian. Ada ratusan orang, dan ada yang lain menghalangi dari belakang, masing-masing meningkatkan kekuatan mereka dan melihat ke atas kepala mereka dengan tekad. Lapisan penghalang yang menghalangi jalan itu perlahan memudar, dan penghalang kawah gunung berapi yang sudah punah secara resmi dilepaskan. Tik dering-dering. Centang dering-dering. Di telapak tangan Fu Wei, suara mendengung yang sangat cepat datang dari batu suara. Fu Wei mencondongkan tubuh ke depan untuk mendengarkan, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan berkata, Senior Feng Yan, tolong, silakan pergi ke dua pintu masuk lainnya untuk membantu, sisi Duobo sudah hampir terlambat untuk bertahan lagi, pihak lain meminta Si Sen berpartisipasi dalam serangan itu.
Feng Yan mengerutkan kening dan tidak langsung setuju. Xia Xinyan berpikir sejenak, mengangguk sedikit, dan berbisik jika kamu tidak dapat melakukan apapun, cepat kembali. Saya di sini, jadi tidak akan ada masalah untuk saat ini. Feng Yan kemudian mengangguk setuju dan berkata kepada Fu Wei, pimpin jalan. Fu Wei berteriak manis, dan seorang penjaga paviliun Yaoqi yang berada di lubang di dinding di atasnya tiba-tiba terbang ke bawah. Dia buru-buru memerintahkan bahwa senior ini ke pintu masuk pertahanan Penatua Zaduo, cepat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria itu bergegas menuju jalan batu yang luas itu secepat yang dia bisa. Feng Yan seperti kucing, mengikuti dengan lambat dan tidak menentu, tidak terburu-buru atau lambat, tetapi sangat cepat, selalu di samping orang itu, seolah-olah dia dapat membuka jarak 1 miliar dalam sekejap mata jika dia mau. Masuk ke dalam tim. Suara keras Dulin di atas kepalanya tidak lagi terhalang dan tiba-tiba keluar, membuat Fu Wei, Xia Xinyan dan Xi Yan di bawah dapat mendengar dengan jelas. Saat perintahnya jatuh, sekelompok 100 anggota klan Pola Hantu, semuanya di alam Dewa Sumber, menukik ke bawah menuju kawah gunung berapi yang sudah punah. Momentum mereka seperti pelangi, dan berbagai kekuatan serta misteri saling terkait harta rahasia dan pancaran kekuatan selangkah lebih maju, seperti ombak yang dituangkan, itu akan menghancurkan lorong itu. Para prajurit dari paviliun Yaoqi yang telah menunggu lama juga bergegas keluar dari gua di dinding dan saling berhadapan. Mereka masing-masing melepaskan kekuatan rahasia mereka dan terlibat dalam pertempuran paling brutal dan berdarah di lorong yang tidak terlalu luas. Plus, pertempuran sengit dilakukan dengan cara yang paling berdarah dan kejam. Begitu seorang prajurit dari paviliun pengobatan terkenal dan klan Pola Hantu meninggal, dia akan langsung jatuh dan berubah menjadi kue daging di kaki Xi Yan, Fu Wei, dan lainnya. Di atas kepala, segala jenis guntur dan kilat, api, angin, hujan es, dan air mengalir bersama-sama, mengekspresikan keindahan dengan cara yang paling indah di ruang kecil. Keindahan mendebarkan yang hanya dimiliki oleh pertempuran saja sudah memabukkan, dan banyak orang ketakutan, gemetar. Xi Yan diam-diam menatap ke langit, wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi kemerahan yang tidak normal, pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka, dan tubuhnya bergetar dengan lembut dan berirama. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 20 prajurit tewas, dan esensi orang mati mengalir ke titik akupunturnya seperti air mengalir. Pada saat ini, titik akupunturnya sudah terasa sedikit bengkak dan nyeri, yang merupakan perasaan unik dan indah karena dipenuhi dengan kekuatan. Pertempuran antara paviliun Yaoqi yang terkenal dan klan Pola Hantu, dan pesta berdarah yang indah, seperti gulungan gambar yang indah, perlahan muncul di lautan kesadarannya. Tiba-tiba, gerakan aneh datang dari altar jiwanya, dan rahasia kematian menyebar secara diam-diam. Matanya tiba-tiba bersinar seperti berlian. Dia sepertinya bisa melihat dengan jelas medan kehidupan dari suku Pola Hantu dan prajurit paviliun Yaoqi yang bertikai. Dia bisa dengan jelas merasakan asal-usul kehidupan mereka melalui tengkorak dan altar jiwa mereka. Selama pertempuran seorang pejuang, kehidupan akan menjadi yang paling kuat. Di matanya, medan kehidupan itu seperti kembang api yang indah, terus berubah dan indah. Namun, saat pejuang itu terbunuh seketika, medan kehidupan itu akan layu seperti bunga dalam sekejap. Layu, dia bisa dengan jelas melihat tanda-tanda halus dari medan kehidupan yang perlahan menghilang. Dia terkejut. Di matanya, tidak ada lagi tubuh manusia, dan yang ada hanya kumpulan medan kehidupan yang terus berubah di atas kepalanya. Medan kehidupan tersebut dapat berubah dari penuh vitalitas menjadi terkuras dan berkurang menjadi nol dalam sekejap mata. Momen masa muda, dari lahir hingga mati, sangatlah indah dan aneh, dan dia menyaksikannya satu persatu. Dia tampak dalam keadaan yang luar biasa di mana jiwanya keluar dari tubuh, pikirannya kosong, dia hanya mengangkat kepalanya dan memandang ke langit dalam diam, mengamati setiap medan kehidupan dari kekuatannya yang besar hingga kehancurannya. Momen sebenarnya membuatnya merasa terharu. Dia menurutinya, jiwanya tampak tersublimasi, altar bergetar luar biasa, dan dunia rahasia hidup dan mati di dalamnya tampak terinspirasi, dan semua transformasi indah hidup dan mati muncul di benaknya satu persatu. Diam-diam mengalaminya, dan dia tercerahkan. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi altar jiwanya mulai berputar dengan cepat, dan makna mendalam dari hidup dan mati di dalamnya tampaknya tersublimasi. Pemahaman tentang hidup dan mati secara bertahap tumbuh dan memenuhi hatinya, memberinya pemahaman yang lebih mendalam tentang hidup dan mati. Lautan kesadaran berangsur-angsur menimbulkan gelombang dan perlahan meluas. Pohon Jingyuan kuno di dalam tubuh tampak tumbuh kembali, cabang-cabang kristal menyebar ke atas sedikit demi sedikit, dan topan di dantian perlahan menggeliat, menghasilkan hisapan yang kuat, memaksa. Seolah-olah dia telah menerima pencerahan, dia tiba-tiba terguncang dan terbangun dari alam rahasia yang indah itu. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi yang sama, dan dia menatap kosong ke langit, tidak bisa menahan gemetar. Alam dewa virtual. Di momen yang aneh dan berbahaya ini,
dia benar-benar menggunakan rahasia hidup dan mati sebagai terobosan untuk memasuki dunia misterius dan memasuki level yang benar-benar baru. Bentak. Mayat penjaga paviliun Yaoki jatuh di kakinya, berlumuran darah dan tak bernyawa. Matanya menunjukkan keputusasaan dan ketidakberdayaan, dan medan kehidupan menghilang sedikit demi sedikit, kembali ke ketiadaan. Kembali. Pada saat ini, Dulin berteriak rendah dari atas, dan melihat anggota suku pola hantu yang berlumuran darah terbang ke kawah gunung berapi yang sudah punah satu persatu dengan ekspresi ganas. Dulin menarik napas dalam-dalam, dan kilatan petir menyambar di tangannya, petir besar, seperti pelangi, tiba-tiba bercampur dengan guntur dan jatuh tiba-tiba. Para prajurit paviliun Yaoki yang masih berada di pintu masuk lorong itu langsung tersambar kilat, hampir dalam sekejap, seluruh nafas menghilang. Selusin prajurit paviliun Yaoki yang tersisa tewas secara tragis dalam sekejap di bawah hantaman tombak Dewa Petir Dulin. Ekspresi Dulin dingin dan tegas, dengan ekspresi bangga dan acuh tak acuh. Tombak guntur di tangannya terjalin dengan guntur dan kilat, dan pukulan lain datang dari kehampaan. Fu Wei tampak pucat dan buru-buru ingin mengorbankan Gletser Suantian. Namun, kecepatannya tampaknya sedikit lebih lambat. Riak-riak yang indah, seperti tirai air, diam-diam bergoyang dari tubuh Xia Xinyan ke langit, dan pergerakan rahasia waktu sepertinya memperlambat kecepatan tembakan tombak seperti guntur dan kilat lewat perlahan. Xia Xinyan mengerutkan kening, masih menjalankan rahasia waktu, mempengaruhi serangan tombak ilahi guntur Dulin. Wajahnya sedikit pucat, dan dia tampak kesulitan untuk memblokir serangan Dulin dari Dewa Kekosongan tingkat ketiga, dan menggunakan senjata Dewa-Dewa Petir tingkat Yuanshi untuk mengaktifkannya, itu agak berlebihan, untuk dia. Kekuatan Dulin yang dikombinasikan dengan tombak ilahi guntur terus meningkat, tetapi tombak itu tidak pernah bisa bergerak cepat, seperti siput, begitu lambat hingga hampir membuat orang gugup. Meskipun lambat, tombak ilahi guntur masih mendekat inci demi inci. Xia Xinyan, yang terus menjalankan rahasia waktu, kehilangan kekuatan dengan cepat di tubuhnya. Wajahnya menjadi pucat, yang membuat hati Xi Yan sakit. Sambil mengerutkan kening, Xi Yan menarik napas perlahan, dan tiba-tiba menemukan bahwa gerakan paling sederhana pun sangatlah sulit, seolah-olah tubuh dewanya terikat oleh misteri waktu dan tidak dapat bergerak dengan tenang. Dia perlahan melirik Xia Xinyan di sampingnya. Dia memiliki ilusi bahwa bahkan kesadarannya tampaknya dipengaruhi oleh misteri waktu, dan reaksinya terhadap satu hal menjadi berkali-kali lebih lambat dari sebelumnya disebut sebagai dua keajaiban dunia, dan keduanya memang sangat ajaib. Sambil mengertakkan giginya, dia tiba-tiba mengeluarkan minuman kecil, suaranya bergetar, seolah-olah dia telah dengan paksa menerobos batasan waktu. Gumpalan cahaya darah tiba-tiba muncul di depan tombak Dewa Petir. Cahaya darah pada awalnya sangat kecil tetapi langsung meluas, tiba-tiba berubah menjadi perisai berwarna darah yang ganas. Tanda berwarna darah di perisai itu muncul dengan aneh, mengejutkan kekuatan jahat. Nafas tiba-tiba menutupi seluruh lorong. Panggilan. Xia Xinyan membungkukkan pinggangnya dan tiba-tiba duduk, matanya menunjukkan sedikit kelelahan. Ledakan. Tombak Dewa Petir tiba-tiba jatuh, tetapi tidak berdampak langsung ke dalam lorong, dan gagal melukai prajurit manapun dari paviliun Yaoki dan Departemen Perang Gale. Sebuah perisai berdarah menghalangi ujung tombak, seperti penghalang paling kokoh di dunia, dengan kuat memblokir semua pukulan tajam. Sejarah terulang kembali. Ujung tombak ilahi guntur bergetar hebat, tetapi perisai besar berwarna darah tetap tidak bergerak. Cahaya jahat dari tanda berwarna darah berkedip, langsung mengumpulkan aura kematian para prajurit di sekitarnya. Lapisan darah, seperti api, keluar dari perisai, dan aura jahat dan kekerasan menyelimuti setiap sudut. Wajah Dulin menjadi dingin dan dia menatap kosong ke bawah, dengan sedikit ketakutan yang tak terlihat di matanya. Dia tertegun sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan ketika pikirannya berubah, dia ingin mengeluarkan tombak ilahi guntur dan bersiap untuk melakukan hal lain. Meletus. Raungan merobek keluar dari mulut Xi Yan di bawah, dan suara itu mengguncang langit. Saya melihat tanda di permukaan perisai berdarah besar, seperti gunung berapi berdarah paling bergejolak, dan tiba-tiba terdengar fluktuasi yang menghancurkan bumi. Fluktuasi tersebut tidak mengeluarkan suara, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat dahsyat. Tombak ilahi guntur, yang ditarik oleh kesadaran Dulin, tidak dapat melepaskan diri. Dengan ledakan api berdarah, tombak itu menjerit nyaring dan bergetar terus-menerus, seolah-olah telah dipukul dengan keras bahkan di dalam tombak ilahi guntur adalah suara retakan yang tajam, seperti tulang manusia yang hancur berkeping-keping. Wajah Dulin berubah menjadi merah tidak sehat, lidahnya terasa manis, dan seteguk darah hampir muncrat. Dengan ekspresi ngeri di wajahnya dan mata ketakutan, dia memadatkan seluruh kekuatannya ke dalam lautan kesadaran, dan sekali lagi mengirimkan gelombang kesadaran ilahi yang menarik energi. Tombak ilahi guntur yang bergoyang akhirnya berubah menjadi sambaran petir dan berhasil terbang kembali dari perisai berwarna darah, jatuh ke telapak tangan Dulin. Dulin diam-diam menghela nafas lega dan menunduk dengan mata aneh. Dia tidak berani bertindak gegabah.
Wajahnya menjadi sangat jelek. Di bawah gunung berapi yang sudah punah, di atas tanah batu yang luas, Fu Wei menatap kosong ke perisai besar berwarna darah di langit, wajahnya yang cantik menjadi sangat aneh. Dia tidak tahu berapa lama, tapi dia menggerakkan lehernya dan melihat Xi Yan dengan susah payah. Mata merah Xi Yan seperti Tyrannosaurus yang telah disentuh oleh sisik terbalik. Tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh yang kuat yang akan merobek langit dan mengalir ke lautan bintang konsisten dengan perisai raksasa berdarah itu, dan penglihatannya dia juga melihat ke perisai itu, dan pernapasan serta detak jantungnya sepertinya diam-diam konsisten dengan perisai berdarah itu. Fu Wei tiba-tiba mengerti. Dia menatap Xi Yan dengan ekspresi rumit, dan mendesah pelan tanpa alasan, desahannya tidak terdengar. Terakhir kali, karena dialah perisai besar berwarna darah ini keluar untuk menahan tombak guntur Dulin. Namun, Xi Yan tidak bisa mundur saat itu dan tidak marah karena gunturnya. Hari ini, perisai raksasa berdarah itu muncul lagi, tapi itu bukan karena kemunculannya kembali, tapi karena wanita di sampingnya. Kali ini dia tidak menyembunyikan jejak apapun, dan berdiri tegak membiarkan tombak ilahi guntur Dulin rusak karenanya. Ada sedikit kepahitan di hati Fu Wei. Dia sangat sensitif. Dari penampilan Xi Yan menggunakan perisai darah 2 kali, dia memahami bahwa statusnya di hati Xi Yan jauh lebih rendah daripada wanita di sampingnya. Bagi Xia Xinyan, Xi Yan tidak menyembunyikan jejak apapun, tidak takut mengungkap rahasia terbesar, dan bahkan melawan dengan kekuatan yang mungkin tidak mungkin dilakukan. Dia tidak tahu berapa banyak serangan balasan yang telah dia alami, dan Dulin pasti akan melakukannya membayar harganya. Hanya karena Dulin menyakiti wanita di sebelahnya. Wajah Xia Xinyan memucat, tapi semangatnya masih kuat. Dia juga tertegun. Dia melihat perisai berdarah besar di atas kepalanya, lalu melihat Xi Yan yang ganas di sebelahnya, dan tiba-tiba mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Kepuasan yang ada di lubuk hatinya membuatnya merasa bahagia seutuhnya. Dia merasa cukup memiliki pria seperti itu dalam hidup ini yang begitu putus asa dan tergila-gila padanya. Terengah-engah, Xi Yan, dengan mata merah, menatap kapal perang klan pola hantu dengan sedikit kegilaan di matanya. Dia menggosok cincin pola darah dengan satu tangan, dan segera melihat pedang raksasa berwarna merah muncul. Hehe mengulurkan tangan dan bergerak, dan perisai besar berdarah jatuh di depannya. Dengan perisai di satu tangan dan pedang raksasa berdarah di tangan lainnya, seluruh tubuh dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan dan mengejutkan, seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak dapat dibunuh, seperti lautan darah yang menghabisi. Tuhan, bersambung. Pembuluh darah di tangan Dulin yang menggenggam erat tombak guntur muncul, sudut matanya menjadi putih tidak wajar, dan ekspresinya sangat serius. Tombak petir itu mengeluarkan raungan yang aneh, seperti tangisan, seperti suara tuntutan yang pelan. Ujung tombaknya terciprat sedikit petir, dan kilatan petir itu ragu-ragu. Menundukkan kepalanya, Dulin melihat jauh ke dalam dasar kawah gunung berapi yang sudah punah, menatap pemuda yang sangat kejam itu. Dia akhirnya mengidentifikasi pemilik perisai darah. Itu benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Setelah kekalahan pertama dan pelariannya, dia menghabiskan banyak energi untuk menghitung dan memastikan bahwa dia hanya bisa berasumsi bahwa pemilik perisai berdarah itu memiliki tingkat budidaya alam dewa pertama harusnya sama dengannya, di puncak False God. Namun, pemuda di bawah ini jelas baru saja melewati ambang batas dewa virtual, dan bahkan belum menembus rahasia dunia virtual. Namun lawan telah memblokir serangan petirnya 2 kali. Yang pertama seharusnya hanya alam surga ketiga dewa asal. Dulin tiba-tiba merasakan depresi yang tidak semestinya. Dia adalah harapan generasi baru keluarga Crocker. Dia bertanggung jawab atas armada hiu gila. Dia telah mencapai puncak dewa kekosongan di usia muda. Dia memegang senjata hantu tombak guntur di matanya wilayah bintang maya sangat luas, tidak banyak orang yang bisa menandinginya. Hari ini, ketika Dulin melihat pemuda di bawah, dia memiliki ekspresi yang kompleks. Dia tiba-tiba menyadari bahwa prestasinya bukanlah yang terbaik di dunia. Ketika dia tahu bahwa ada orang yang tidak sebaik dia mengalahkannya 2 kali dan bahkan membuatnya malu untuk pertama kalinya. Setelah melarikan diri dari jauh, sepertinya ada penghalang Ibel 15 yang tak terlihat di hatiku. Dia mengepalkan tangan yang memegang tombak ilahi guntur, dan tiba-tiba mengerahkan seluruh kekuatannya. Kilatan petir yang menyilaukan dari ujung jarinya seperti cacing tanah yang menutupi tombak, dan tombak itu sepertinya mengeluarkan raungan yang keras. Di samping Dulin, ribuan anggota klan pola hantu sedang menunggu dengan sungguh-sungguh, memandang ke tanah dengan wajah dingin. Kekuatan di tubuh dewa mengalir dengan cepat, diam-diam menunggu perintah pembunuhan Dulin. Kamu membuat terobosan. Di dalam gunung berapi yang sudah punah, Xia Xinyan sangat gembira, matanya yang indah tiba-tiba bersinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Desakannya membuat Fu Wei, yang dalam keadaan panik, tercengang. Dia tiba-tiba menatap Xi Yan, dan kemudian dia terkejut, dan wajahnya yang menawan menunjukkan kejutan yang luar biasa.
Dia dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa sebelum pertempuran, Xi Yan jelas hanya berada di tingkat ketiga dari dewa asal. Tapi setelah setengah jam, saat pertempuran sedang berjalan lancar, dia benar-benar melangkah lebih jauh dan menerobos bahaya krisis. Betapa menakjubkannya kemampuan kualifikasi. Mata biru Fu Wei penuh warna, dan pikirannya dipenuhi kegembiraan tanpa sadar, dan diam-diam dia terkejut dan bersemangat. Yah, itu baru saja menerobos dunia baru. Di mata merahnya, ada semangat juang yang tak ada habisnya. Dia tidak melihat kedua wanita di sampingnya. Xi Yan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan matanya yang berwarna darah tertuju pada Du Lin berkata, apakah kamu baik-baik saja? Xi Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Meskipun Du Lin menggunakan senjata ajaib, dia tidak bisa menyakitiku. Jangan khawatir, jika ini benar-benar pertarungan hidup dan mati, aku belum tentu akan melakukannya, lebih rendah dari dia. Dia berkata dia memiliki wajah bangga. Setelah bertarung di penjara hantu bayangan selama ratusan tahun, dia telah lama mengembangkan temperamen yang tenang dan tidak takut terhadap tantangan apapun. Adegan seperti ini tidak akan berdampak banyak pada dia. Du Lin, aku bisa mengatasinya. Xi Yan tiba-tiba berkata dengan lembut. Xia Xinyan dan Fu Wei tercengang. Para prajurit di sekitar paviliun Yaoqi dan Departemen Perang Gale semuanya memiliki ekspresi bergerak, menunjukkan kejutan yang tidak mudah diperhatikan. Ada juga banyak orang yang bingung dan ragu. Apakah kamu bercanda? Setelah Xia Xinyan tertegun, dia tiba-tiba menyadari, mengerutkan kening dalam-dalam, dan berkata dengan lembut, Du Lin berada di puncak dewa palsu, dan kamu, baru saja menerobos ke alam dewa palsu, dan kamu hanya menahan pukulannya, bukankah itu dilakukan dengan paksa? Fu Wei juga diam-diam menggelengkan kepalanya dengan ekspresi aneh. Dia, yang baru saja menerobos dewa virtual dan belum mencapai alam virtual, berani berbicara dengan arogan. Meskipun Fu Wei memiliki penilaian yang tinggi tentangnya, dia tetap tidak mempercayainya. Apakah kamu bercanda? Xi Yan berkata dengan tenang dengan suara serak, aku tidak pernah bercanda selama pertempuran. Begitu suara itu turun, cahaya pelangi berwarna darah melonjak ke langit. Cahaya pelangi itu berwarna merah seperti darah kental dan memiliki bau darah yang menyengat, membawa gelombang kematian dan melesat langsung ke langit dengan ganasnya seperti yang terjadi. Ledakan. Gelombang energi yang mengejutkan menyembur keluar dari tubuh Xian Shen. Aliran energi tersebut menghancurkan dunia seperti angin puyuh, dan para prajurit paviliun pengobatan di sekitarnya tersapu dan menjadi tidak stabil. Di kawah gunung berapi yang sudah punah, Du Lin, memegang tombak ilahi guntur, tiba-tiba mengembunkan matanya, dan ada rasa dingin sedingin es di sudut mulutnya. Tombak ilahi guntur di tangannya berubah menjadi naga listrik, seolah-olah itu terbuat dari miliaran guntur dan kilat, menghadap ke arah cahaya berdarah keluar. Bang 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 bang. Lintasan gunung berapi yang telah punah seolah tercekik oleh ribuan kekuatan. Suara ledakan yang terus-menerus seperti kacang goreng datang dari dinding batu, dan muncul garis-garis api, seolah-olah disebabkan oleh benturan energi dan gesekan. Cahaya pelangi berwarna darah naik ke langit seperti lautan. Itu langsung berubah menjadi miliaran benang berwarna darah di celah gunung. Tanah yang tiba-tiba menahan guntur dan naga petir. Lampu listrik dan lampu darah yang tak terhitung jumlahnya berpotongan kepalanya tidak luas. Ruangan itu sepertinya telah menjadi lautan cahaya, cemerlang dan mempesona, dan serangan energinya akan meledakkan gunung berapi. Xi Yan memegang perisai di satu tangan dan tiba-tiba mengangkatnya ke langit. Tanda awan berwarna darah di perisai itu seperti bunga yang sedang mekar, menutupi dan menghalangi pecahan energi yang jatuh dari langit. Memegang pedang di satu tangan, mata merah terbuka di gagangnya. Aura jahat dan kekerasan memenuhi langit. Segala jenis aura negatif yang ekstrim, putus asa, haus darah, dan kebencian, seperti air laut yang meluap, melonjak menuju darah di atas kepala. Di dalam benang berdarah itu diberi fluktuasi yang lebih jahat. Bebatuan di bawah, Du Lin di langit, dan saluran gunung berapi pusat berpotongan dengan miliaran lampu listrik dan titik api. Titik cahaya energi yang halus jatuh seperti gerimis lebat, tetapi semuanya terhalang oleh perisai besar berwarna darah seorang prajurit dari paviliun pengobatan atau Departemen Perang Gale terluka secara tidak sengaja. Namun, akibat dari tabrakan energi yang menembak di langit membuat banyak anggota klan pola hantu merasa malu dan tanpa sadar menghindarinya. Di bawah pemboman energi yang menyilaukan, semua orang tampaknya telah kehilangan pandangan terhadap Xi Yan dan Du Lin. Penglihatan mereka dipengaruhi oleh titik cahaya yang menyilaukan. Ada tirai cahaya di pupil, dan tidak ada gambaran dunia nyata yang terlihat. Lambat laun, fluktuasi energi berangsur-angsur menjadi tenang, titik cahaya di jalur batu jatuh dan menghilang, dan dunia nyata tampak muncul kembali secara bertahap. Xi Yan tersentak, matanya merah, dan pakaiannya pecah, memperlihatkan garis otot yang sehalus dan sekeras batu. Energi dan darah di setiap otot sangat kuat, sebanding dengan Ibel 15, kekuatan tubuh Ibel 15 ahli pemurnian, semburan kekuatan fisik yang terkandung dalam daging dan darah, membuat jiwa orang gemetar.
Banyak pejuang wanita dari paviliun pengobatan dan departemen perang Gale yang terpesona, melihat tubuhnya yang kuat sekuat gunung dan garis-garisnya yang sempurna. Dan energi ledakannya sepertinya mampu membangkitkan nafsu tersembunyi di hati para wanita, membuat mereka sangat ketagihan terhadapnya. Di langit tempat lampu listrik mengembun, wajah Dulin pucat, dan kedua lengannya dikelilingi oleh guntur dan kilat, tapi dia tidak bisa menahan sedikit gemetar. Banyak anggota klan Pola Hantu memandangnya dengan kaget dan tidak percaya. Dalam konfrontasi kekuatan yang sengit ini, dia sebenarnya tidak pernah menang. Ini di luar akal sehat mereka. Dewa virtual tingkat ketiga tidak bisa mengalahkan seorang pejuang yang baru saja memasuki alam dewa virtual dalam pemboman kekuatan. Jalan batu itu meledak, meninggalkan celah padat yang tak terhitung jumlahnya. Ada kicauan cahaya api yang menggores dinding batu. Setelah beberapa saat, Dulin menarik napas dalam-dalam, ternyata wajahnya serius, dan dia tiba-tiba berteriak, "Siapa kamu?" Tidak ada. Xian menyeringai, dengan ekspresi gila dan mematikan di wajahnya. Pedang darah di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya berdarah dan ditusukkan langsung ke langit, terlihat jelas bahwa itu berada di atas. Pupil berwarna darah tiba-tiba berkedip dan kemudian menghilang. Saat berikutnya, gambar besar Dewa Ibel 15 kuno terbang keluar dari pedang darah satu demi satu dan mulai menimbulkan kekacauan dan pembunuhan di antara anggota suku berpola hantu. Gambar-gambar Ibel 15 itu mewakili kekerasan, keputusasaan, kebencian, ketakutan, haus darah dan berbagai emosi negatif. Itu seperti sejenis roh jahat yang muncul kembali di dunia. Ketika mereka mengaum dan mulai berkeliaran di antara pola hantu, banyak pola hantu segera, miliknya pikirannya hilang, seolah-olah dia telah memasuki ruang Ibel 15 misterius. Keinginan negatif terdalam dalam pikirannya langsung ditarik keluar, dan dia jatuh ke lautan negatif paling ekstrim, sehingga dalam konfrontasi dengan Dewa Ibel 15, setiap keinginannya hilang, hampir hilang. Keinginan runtuh. Bayangan berdarah berubah menjadi Dewa Ibel 15 kuno yang ganas dan jahat. Emosi negatif dari semua ras besar di alam semesta memadat, seperti bentuk makhluk yang sangat aneh dan jahat. Mereka tidak memiliki entitas, tetapi pikiran dan kekuatan jahat yang dikandungnya terungkap dengan jelas. Satu demi satu, para Dewa Ibel 15 kuno menyerbu ke dalam jiwa suku pola hantu, up di lautan kesadaran mereka, dan mengubah jiwa mereka, altar terbalik. Ketika Dewa Ibel 15 kuno muncul dari ketika jiwa mereka terbebas, mereka semua terputus dari kehidupan dan berubah menjadi mayat dingin. Dewa Ibel 15 kuno berasal dari pedang raksasa berwarna darah, yang merupakan transformasi dari pupil merah. Pedang itu tampaknya merupakan senjata paling jahat di dunia, penjumlahan dari semua emosi negatif. Para prajurit dari paviliun pengobatan dan departemen perang Gale memandang ke langit, dan kadang-kadang memandang pemuda yang memegang perisai darah dengan kaget. Mata mereka sekarang sangat terkejut dan bersemangat, mata indah penuh kegembiraan. Dengan warna emosional pemujaan, aku ingin melemparkan diriku ke pelukan Xian, mengabdikan diriku untuk mengekspresikan kekaguman dan emosi yang spontan. Di antara orang-orang ini, bahkan mereka yang berada di alam dewa palsu, karena alasan tertentu, memiliki dorongan dan keinginan yang tidak dapat dikendalikan. Mata biru cerah Fu Wei menatapnya dengan tenang, bibir montoknya mengerucut, emosinya beriak seperti danau yang beriak, dan mau tak mau dia merasa sedikit tidak berdaya. Pada saat ini, Xian, yang pakaiannya robek dan tubuh bagian atasnya terbuka, tampaknya memiliki kekuatan sihir yang tidak diketahui, dan tampaknya memiliki ketertarikan yang fatal terhadap lawan jenis, seperti ngengat yang menarik wanita ke dalam api lubang menelan cinta dan hasrat emosional mereka. Alis Xiaxinyan terangkat, senyumnya penuh kebanggaan, dan dia merasa bangga. Ini laki-laki saya, dia milikku sendiri. Dia hanya bisa diam-diam mengangguk, senyumnya seterang bunga, dan hatinya terasa seperti tanda terdalam seseorang telah tercetak di sana, yang tidak akan pernah pudar. Mulut Danau Pusat Bintang Kehidupan ke-9. Kapal perang klan bayangan melayang dengan tenang di langit, dan dunia maya berwarna kuning tanah melayang di atas kepala pemimpin Koka, dan gunung serta sungai yang menjulang tinggi mengambang di dunia maya. Koka mengerutkan kening, meletakkan tangannya di antara alisnya, dan mencari tahu rahasianya. Ledakan. Gunung-gunung di permukaan bintang-bintang diguncang oleh fluktuasi yang mengerikan. Di bawah putaran kekuatan bumi, tidak lama kemudian, gunung-gunung dan sungai-sungai terlihat naik dari tanah, terbang dari jarak ratusan mil, membawa dengan kekuatan penindas yang berat, ratusan juta, tiba-tiba jatuh ke arah danau yang jernih. Air di permukaan danau menggelegak, dan tiba-tiba kilatan kilau melintas di atasnya. Danau itu seolah menjadi cermin, mengandung kehalusan ruang. Gunung dan sungai tiba-tiba jatuh dan menghilang dengan tenang di cermin, tidak menimbulkan riak apapun di danau. Koka mengerutkan kening dalam-dalam dan bergumam kesal, "The Space Mystic, kamu benar-benar menyebalkan." Dia terus mengoperasikan altar jiwa, dan pegunungan di dunia virtual berguncang. Bersamaan dengan ini, raungan dan getaran yang tak berujung terdengar dari tanah bintang kehidupan ke-9. Lebih jauh lagi,
3 puncak 1000 meter lagi berguling ke arah danau dengan momentum yang besar. Ketiga gunung itu bergerak di atas danau dan tiba-tiba meledak, berubah menjadi hujan batu lebat yang jatuh ke arah danau. Misteri ruang terus berubah, dan celah ruang muncul di permukaan danau yang gelap dan dalam, seolah mampu menampung segala sesuatu. Hujan batu yang lebat semuanya tenggelam dalam aliran ruang yang bergejolak, tanpa meninggalkan batu. Namun, terdapat stagnasi yang tidak terlihat antara distorsi dan perubahan pada celah ruang tersebut, dan celah ruang tersebut tidak dapat pulih secepat sebelumnya. Keka tiba-tiba tertawa, cukup riang, dan berkata dengan suara nyaring, rahasia luar angkasa memang misterius dan ajaib. Sayangnya, kamu hanya berada di level puncak dewa palsu. Sungguh tidak mudah bagimu untuk mempertahankannya begitu lama. Di bawah danau, di aula utama paviliun Yaoki, ada banyak jenis kapal perang yang berjejer. Di salah satu kapal perang, Zaduo, tetua ke-10 paviliun Yaoki, tampak pucat tanpa bekas darah, dan wastafel bahkan memiliki bekas darah yang jelas, membuatnya terlihat sangat mengerikan. Dia telah bertahan lama sekali. Tapi seperti yang Koka katakan, bagaimanapun juga, dia hanya memiliki alam puncak dewa palsu. Dengan bantuan saluran luar angkasa ekstrateritorial dari misteri luar angkasa, dia telah memblokir beberapa serangan Koka. Gunung dan sungai yang deras runtuh secara tiba-tiba, bahkan jika misteri luar angkasa sangat misteri tidak selalu bisa diterima. Wajahnya gemetar, lubang berdarah muncul di antara alisnya, dan otaknya terlihat samar-samar. Ini adalah tanda bahwa kekuatan luar angkasa kelebihan beban. Dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini, tak lama kemudian, celah dalam ruang bahkan akan membuka otaknya, menyebabkan tubuh dewanya langsung binasa. Ada perbedaan besar di alam, dan perbedaan antara dewa pertama dan dewa palsu sangat besar. Meskipun rahasianya dimurnikan, kekuatannya selalu jauh, dan dia tidak bisa bersaing dengan Koka sama sekali bahwa dia akan berakhir dalam situasi ini. Zaduo menghela nafas dalam-dalam, menatap cermin ajaib di sebelahnya, dan menunjuk dengan ringan. Cermin ajaib tiba-tiba berubah, pertama-tama menunjukkan pergerakan di sisi Betina. Di sana, di kawah gunung berapi yang sudah punah, Betina memandang dengan serius dan melihat ke arah lorong batu dengan mata tajam. Internal Feng Yan dan pemimpin suku pola hantu saat ini, Hammer, seperti dua kelompok cahaya berputar, pola cahaya cemerlang yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan ruang tampak terdistorsi. Feng Yan juga berada di alam dewa awal, dan tidak banyak perbedaan antara alam kekuatannya dan alam Hammer. Tampaknya tidak canggung untuk bersaing dengan Hammer. Zaduo hanya melihatnya sekilas, diam-diam menghela nafas lega, ragu-ragu, lalu menunjuk ke cermin ajaib dengan berat hati. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan Fu Wei. Hanya ada 3 pintu masuk ke bawah tanah. Dia bertanggung jawab menjaga satu, Betina menjaga yang lain, dan Departemen Perang Gale mempertahankan yang terakhir. Dengan 3 pintu masuk, selama 1 pintu masuk ditembus, musuh akan menyerbu masuk seperti pasang. Memasuki dunia bawah tanah, pertempuran paling brutal secara resmi akan dimulai. Dia sudah mengetahui kekuatan yang diberikan lawan dalam pertempuran ini, 2 dewa pertama, puluhan dewa kekosongan, lebih dari 300 dewa asal, dan ribuan raja dewa. Begitu lawan diizinkan masuk ke bawah tanah, dia tahu bahwa dengan kekuatan paviliun pengobatan dan Departemen Perang Gale, pasti akan ada kekalahan besar. Akan sulit bagi kedua dewa asal untuk melawan, dan lawan juga memiliki keunggulan absolut dalam jumlah dewa virtual. Nada kekalahan dalam pertempuran ini sepertinya sudah ditakdirkan sejak awal. Dengan berat hati, Zaduo menunjuk ke cermin hantu, dan pikirannya tiba-tiba bergetar, dan matanya bersinar karena tidak percaya. Hampir di saat yang sama, Betina, yang merasakan sesuatu di dalam hatinya, juga melihat ke cermin hantu di sekelilingnya. Dia tiba-tiba merasa ngeri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak tidak mungkin. Pemandangan yang sama muncul di 2 cermin ilusi yang berbeda. Di antara mereka, Xi Yan seperti kerasukan setan, menghalangi tengah jalan batu. Dia memiliki perisai darah di tangannya, wajahnya kasar dan ganas, dan tubuhnya menembakkan roh jahat kematian menjalankan rahasia kekuatan. Di pembukaan jalan batu, ada barisan Ibel 15 kuno. Raungan mengamuk, dan anggota suku pola hantu dibantai secara brutal. Mata Dulin sangat dingin, dan tombak guntur di tangannya terus berkembang dengan sinar guntur dan kilat yang mengejutkan, meledak ke arah jalan batu dengan gila-gilaan. Di lorong batu, Xi Yan memegang perisai di satu tangan, mengangkat kepalanya dan tersenyum tegas. Perisai darah berubah dalam cara yang tak terhitung jumlahnya, seolah mengumpulkan kejahatan yang tak ada habisnya di dunia, dan merealisir serangan Dulin berulang kali. Selama proses ini, anggota suku pola hantu masih dibantai oleh Dewa Ibel 15 kuno, dan teriakan mereka tidak ada habisnya. Mata Zaduo dan Betina menunjukkan ketidakpercayaan. Mereka menatap kosong ke cermin ilusi yang berbeda, tetapi mereka melihat pemandangan yang sama, dan mereka dalam keadaan linglung. Mereka mengenali Dulin, pemimpin generasi baru keluarga Crocker dari klan pola hantu, puncak dewa kekosongan, memegang senjata ilahi klan pola hantu,
Tombak Ilahi Guntur, adalah salah satu dari sedikit pemuda kuat di wilayah Bintang Maya, pemimpin masa depan klan Pola Hantu, dan sangat dicintai oleh Penatua Agung Zuolou. Namun, sosok yang menggemparkan dunia seperti itu tidak dapat mengalahkan Xi Yan dalam hal momentum, dan dia bahkan menggunakan beberapa cara jahat untuk terus-menerus menimbulkan luka berat dan menghabisi anggota klannya sendiri. Zaduo dan Bettina benar-benar tercengang. Segera, mereka bereaksi secara tiba-tiba, perisai berdarah besar itu. Mereka berdua kaget, dan langsung teringat titipan Fu Wei, serta teringat perisai aneh dan jahat yang telah menyelesaikan krisis Fu Wei dan memaksa Dulin mundur. Perisai ini saat ini dikendalikan oleh Xi Yan. Zaduo dan Bettina tiba-tiba merasakan sedikit kepahitan di hati mereka, melihat pemuda garang yang tampak seperti dewa dan Ibel 15 di cermin ilusi. Untuk pertama kalinya mereka merasa bahwa mereka salah, dan betapa salahnya mereka. Mereka semua pernah meremehkan Xi Yan, berpikir bahwa dia tidak layak disebutkan karena levelnya yang rendah, bahwa dia tidak layak untuk Fu Wei, bahwa dia hanyalah seorang pengikut, dan bahwa dia sama sekali tidak berharga jika dia berani mengatakan apapun kepada Xi Yan. Namun kini penampilan Xi Yan seperti tamparan keras, menghantam wajah mereka berdua dengan keras, membuat wajah dan pipinya terasa panas. Itu memalukan dan memalukan. Di atas danau, Keka tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan dengan perasaan, matanya sepertinya telah melewati banyak jarak dan diproyeksikan ke sisi Dulin. Dulin, yang sedang bertempur dalam pertempuran yang sulit, dan anggota suku berpola hantu yang dikanibal oleh Dewa Ibel 15 kuno muncul di matanya satu persatu, seolah-olah dia secara langsung berada di medan perang. Koka tidak memiliki perasaan terhadap suku pola hantu dan tampak acuh tak acuh terhadap pembunuhan suku pola hantu. Dia hanya ingin tahu mengapa Dulin berada dalam situasi yang memalukan. Dia menatap hantu Dewa Ibel 15 kuno, alisnya berkerut, dan dia diam-diam merasakan dengan jiwanya. Setelah beberapa saat, Keka sepertinya memikirkan sesuatu, dan ketakutan yang sangat besar muncul di kedalaman matanya. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, dan dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara semacam teror yang hebat, dan itu benar-benar membuat pria ini mencapai level yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Pemimpin klan bayangan di tingkat pertama dewa sangat terkejut. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana bisa muncul di sini? Bagaimana mungkin? Koka bergumam pada dirinya sendiri dengan putus asa, seolah-olah dia telah melupakan tujuan misi ini menuju ke arah Dulin. Mempercepat. Cek cek cek, aliran petir bermekaran di perisai besar berwarna darah, dan kilat pekat memercik seperti percikan api. Perisai darah itu aman dan sehat, seperti penghalang paling kokoh di dunia. Semangat dan semangat Xi Yan naik ke puncak, darah Ibel 15 di tubuhnya terbakar dengan ganas, dan otot-otot di sekujur tubuhnya meletus seperti gunung berapi, mengeluarkan semburan kekuatan yang dahsyat dan dahsyat. Kekuatan ilahi dalam tubuh tidak ada habisnya, dan titik akupuntur di seluruh tubuh memancarkan kekuatan negatif. Di Laut dan Tianqi, sumber galaksi seperti aliran yang berkumpul di seluruh tubuh-tubuh dewa, kekuatan para dewa, kekuatan bintang, segala jenis kekuatan meledak, membawa terobosan. Momentum dan energi Susen menyublim, dan pada saat ini, dia mencapai puncak kekuatan hidupnya. Dalam situasi merajalela di surga ketiga, dia tenang dan acuh tak acuh, hanya dengan pikiran haus darah dan menghabisi. Dia sederhana, kasar dan lugas, dan dapat melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Berbagai metode tersembunyi akhirnya mulai berlaku untuk pertama kalinya, dan untuk pertama kalinya dia menyadari betapa kuatnya dia dengan kombinasi darah Ibel 15, tubuh dewa, kekuatan negatif, dan kekuatan bintang. Ini bukanlah tantangan lompatan katak, ini adalah lompatan melintasi dua level, untuk pertama kalinya memasuki alam dewa palsu, untuk melawan dewa palsu tingkat ketiga, tanpa tertinggal sama sekali. Keinginan untuk bertarung yang memenuhi seluruh tubuhnya dengan kekuatan dan merasa tidak nyaman tanpa ventilasi sungguh tak terkendali, membuatnya ingin melihat ke langit dan berteriak, bersaing dengan dunia. Xi Yan, sebaiknya kita tidak tinggal terlalu lama. Ada dua dewa pertama di sisi lain. Kamu terima saja ketika kamu sudah siap. Pada saat ini, Xi Yan tiba-tiba memberitahunya dengan lembut, terlepas dari itu rasa malu Fu Wei, berkata dengan tenang sisi Dulin memiliki pertahanan terburuk. Seharusnya tidak sulit untuk pergi dengan kekuatan kita. Kalian wajah Fu Wei pucat, dan dia berteriak bingung, tapi dia tidak tahu alasan apa yang digunakan untuk membujuknya. Zaduo dan Bettina tidak bersahabat dengan Xi Yan. Dia tidak berteman dengan Paviliun Yaoqi dan tidak memiliki kewajiban untuk memperjuangkan Paviliun Yaoqi. Alasan mengapa dia tahu bahwa bahaya akan datang bukanlah untuk pengobatan, tapi untuk Xi Yan. Fu Wei mengetahui hal ini dengan sangat baik. Tapi melihat Xi Yan seolah-olah dirasuki setan, tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dia merasa seolah-olah dia telah melihat sekilas fajar harapan. Tapi pada saat ini, Xi Yan tiba-tiba berkata dia ingin pergi. Ini seperti pukulan yang berat, memukul jantungnya begitu keras hingga dia sangat tertekan hingga dia tidak bisa bernapas.
Jangan khawatir. Ketika Fu Wei merasa putus asa dan tidak berdaya, Xi Yan menggelengkan kepalanya sedikit, matanya haus darah dan merah. Aku belum sepenuhnya melepaskan kekuatanku. Untuk menghindari serangan balasan nanti, aku akan melakukannya. Lebih baik tinggal lebih lama dan menghabisi lebih lama untuk merasa bebas. Pernyataan Xi Yan yang mematikan dan gila terdengar seperti suara alam di telinga Fu Wei, seperti sumber paling misterius yang memberi nutrisi pada danau batinnya, membuat suasana gugup dan ketakutannya tiba-tiba menjadi tenang. Ilusi besar Ibel 15 kuno di atas kepala mereka masih menggerogoti tubuh dewa dan jiwa anggota suku yang ditandai hantu. Ibel 15 kuno itu berasal dari mata pedang darah, dan mereka tampaknya memiliki kekuatan yang paling jahat dan jahat setelah anggota suku bertanda hantu terbunuh. Pembantaian tersebut dapat menyerap semua emosi negatif yang mereka miliki sebelum kematian mereka, membuat dewa Ibel 15 kuno semakin kuat. Dari kawah gunung berapi yang sudah punah, esensi kematian yang melonjak meluap, berubah menjadi aliran energi dan berkumpul di Xi Yan. Energi di titik akupuntur di sekujur tubuhnya terisi secara ekstrim, dan dia memiliki keinginan yang tidak terpenuhi, seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tak terbatas untuk melampiaskannya, jika tidak, wilayahnya akan diblokir dan dia akan mendapat serangan balasan. Raungan panjang naik ke langit, dan Xi Yan, yang bersembunyi di bawah tanah, tidak bisa menahan keinginan batinnya untuk bertarung. Dia tiba-tiba terbang ke langit dan muncul langsung di tempat berkumpulnya suku pola hantu. Para prajurit dari Paviliun Yaoqi dan Departemen Perang Gale terkejut, menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Tubuh halus Fu Wei sedikit gemetar, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Melihat batu yang menjulang ke langit, matanya yang indah menunjukkan kilau yang memabukkan. Xia Xinyan sedikit mengernyit, tersenyum tak berdaya, dan berkata kepada bawahannya, "Ya Tuhan." Raungan yang memekakkan telinga terdengar dari satu kapal perang ke kapal lainnya. Mengikuti instruksinya, mereka bergegas dengan cepat dari lorong batu, tidak lagi bersembunyi di bawah tanah, dan satu demi satu bergegas ke langit dan muncul di permukaan bintang-bintang. Fu Wei tertegun sejenak, berpikir cepat dalam benaknya, lalu memerintahkan, "Ya Tuhan." Jelas, situasi di sini benar-benar berbeda dari dua tempat lainnya. Hanya Dulin, yang berada di tingkat ketiga dewa palsu, yang tidak memiliki kemampuan untuk memasuki bawah tanah sama sekali tampaknya lebih unggul. Semua orang tahu keuntungan apa yang bisa didapat dengan mengejar kemenangan, dan Fu Wei tidak lagi bersembunyi dan bersiap untuk memberikan kerusakan maksimal pada Dulin yang menyerang secepat mungkin. Para prajurit dari Departemen Perang Gale dan Paviliun Pengobatan bergegas ke kawah gunung berapi yang sudah punah satu persatu, dan segera bergabung dengan lingkaran pertempuran untuk melawan anggota klan pola hantu. Memegang perisai di satu tangan, momentum Xi Yan sangat kuat, melawan Dulin sendirian. Rahasia indah perlahan bergerak, menarik darah dari mayat di sekitarnya, membentuk lautan jiwa darah yang tebal dan merah spiritualitas, dan dirancang khusus untuk menyaksikan anggota suku berpola hantu tenggelam. Setiap orang yang terseret ke dalam lautan jiwa darah akan segera kehilangan hati dan jiwanya, dan tanpa sadar akan menyerang rekan-rekannya di sekitar mereka. Rahasianya terus berubah, dan bilah luar angkasa itu seperti pisau tajam yang bersinar, berputar di sekitar Dulin, memunculkan pola cahaya yang cemerlang. Sambil tersenyum liar, ribuan cahaya bintang mengembun dan berkumpul, seperti rantai yang ditempa oleh cahaya bintang, membentang di langit dan bumi, menjerat Dulin. Xi Yan menjadi semakin ganas saat dia bertarung. Sebaliknya, Dulin, yang berada di puncak dewa palsu, tampak kewalahan dengan serangan kekuatannya yang intensif dan berubah-ubah, seolah-olah dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pedang raksasa berdarah menghilang, dan hanya Dewa Ibel 15 kuno yang terbang, melakukan pembantaian berdarah terhadap anggota klan pola hantu karena kinerja kuat dari faktor ketidakpastian Xi Yan. Paviliun Yaoqi dan pejuang Gale para prajurit di departemen ini semuanya bersemangat tinggi, dan kekuatan tempur mereka berangsur-angsur meningkat, dan mereka benar-benar menekan para penyusup di sini. Semakin banyak anggota suku pola hantu yang terbunuh, semakin banyak esensi kematian yang terkumpul, dan tubuh Dewa Xi Yan tampak membesar, menjadi lebih agung dan menakutkan, dengan kekuatan yang mendominasi dan tak tertandingi di sekelilingnya. Dengan kematian salah satu anggota suku pola hantu, dan dengan perasi lebih banyak esensi, kekuatan bertarungnya terus melonjak, seolah-olah tidak akan pernah berakhir. Lambat laun, tubuhnya sepertinya tidak mampu menahannya, begitu pula kulitnya dagingnya hilang semua. Itu meledak, tetapi darah Ibel 15 undead tidak keluar. Seolah-olah kristal darah itu menempel pada tubuh dewanya, membuatnya merasa seolah-olah dia telah disiram oleh darah dan menjadi manusia berdarah. Langit berbintang yang luas, lautan bintang yang tak terbatas, dan kekuatan bintang yang tak terbatas. Tangan Xi Yan membentuk tanda aneh, yang seolah menembus langit, bumi dan langit. Di langit gelap tanpa bintang, bintang-bintang redup tiba-tiba muncul, bintang-bintang berkelap-kelip seperti kunang-kunang yang mengepakkan kipasnya, perlahan-lahan semakin besar dan terang. Miliaran titik bintang jatuh dari langit berbintang yang dalam, misterius dan tak berujung, jatuh ke permukaan bintang seperti tetesan hujan lebat.
Tergerak oleh jiwanya, dia tampak berada di galaksi yang mempesona, seperti penguasa bintang, dengan bebas memutar cahaya bintang yang dipadatkan oleh bintang-bintang, menghantam Dulin dengan keras seperti cambuk. Dunia maya Dulin bagaikan petir, berisi ribuan guntur dan kilat yang saling terkait, dan guntur itu tidak akan pernah berakhir. Serangkaian kilat seperti naga keluar dari dunia virtual, terkena cahaya bintang di langit, bertabrakan dengan bilah luar angkasa, dan berbenturan dengan kekuatan paling jahat dan jahat. Kekuatan Dulin dengan cepat dikonsumsi, dan tubuhnya secara bertahap menjadi mati rasa dan lemah, kekuatan mentalnya dengan cepat habis. Di sisi lain, Xi Yan seperti mesin perang yang paling sempurna, tidak pernah lelah. Tidak hanya kekuatannya tidak memudar, tetapi juga terus meningkat, seolah-olah tidak ada habisnya. Dulin tiba-tiba merasa kedinginan, dan merasakan rasa frustrasi yang tak terkalahkan terhadap pemuda yang tiba-tiba muncul ini. Dalam hal senjata ilahi, tombak ilahi gunturnya tidak dapat menembus perisai darah. Dalam hal kekuatan, dia tidak dapat mengalahkan lawan sama sekali. Dalam hal keindahan alam, dia lebih baik, tetapi lawan memiliki 3 kekuatan kehidupan dan kematian, ruang angkasa, dan bintang-bintang. Tapi itu menutupi kekurangan kekuatan tunggal, dan setara dengannya. Dengan semua kelebihan uniknya, dia tidak bisa menang melawan Xi Yan, yang membuatnya sangat pusing. Melihat anggota keluarga Crocker yang telah dibina dengan hati-hati oleh keluarga Crocker mati satu demi satu, hati Dulin berdarah, dan dia tiba-tiba merasa bahwa inisiatifnya untuk datang ke sini kali ini mungkin merupakan kegagalan terbesar dalam hidupnya. Tepat ketika klan pola hantu berada dalam reruntuhan, sesosok diam-diam muncul. Itu adalah anggota klan bayangan, dengan ekspresi menyeramkan dan sepasang mata dingin. Dia tidak melihat pola hantu yang terbunuh pergi menemui Dulin, atau Fu Wei, Xia Xinyan. Matanya hanya mengamati gambaran jahat Dewa Ibel 15 kuno, seolah-olah dia sedang mencoba menentukan sesuatu. Matanya tiba-tiba bergetar, dan dia tiba-tiba menatap Xi Yan yang memegang perisai darah. Matanya tidak bergerak, dia menggumamkan sesuatu dan tiba-tiba mengambil tindakan. 10 gunung dan sungai yang menjulang tinggi di sekitarnya tampak seperti pilar batu yang dicabut secara paksa, membawa ancaman yang sangat besar dan menakutkan. Gunung dan sungai itu seperti penusuk, seperti artefak dari langit, mengalir deras menuju puncak batu tersebut. Perasaan penindasan yang unik dari alam dewa pertama menyelimuti dunia. Mereka yang memiliki alam rendah tidak dapat menahan muntah darah satu persatu, dan jatuh dari kehampaan karena malu, dan bahkan ingin berlutut dan beribadah. Di alam Tuhan yang Maha Permulaan, langit dan bumi bersatu, esensi misteri beroperasi, dan akar hukum misteri adalah wawasan. Gunung dan sungai itu adalah senjata tajam di tangannya, tidak bisa dihancurkan. Di bawah tekanan ledakan yang bergemuruh, para prajurit dari klan pola hantu, Paviliun Yaoki, dan Departemen Perang Gale semuanya gemetar ketakutan dan sangat ingin meninggalkan lingkaran pertempuran. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa target gunung dan sungai itu jelas hanya satu orang, Xi Yan. Xia Xinyan dan Fu Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tetapi di bawah intimidasi yang menghancurkan bumi ini, mereka tidak dapat melawan atau bahkan sedikit menghalangi mereka. Bum 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 bum. Gunung dan sungai yang megah jatuh seperti meteorit, semuanya membombardir area tempat Xi Yan berada. Tanah segera retak dan runtuh. Area tersebut langsung menuju ke tengah tanah. Tubuh Xi Yan tertekan di dalam dan tidak dapat melihat situasinya. Pukulan kuat dari alam dewa awal jelas tidak sebanding dengan Dulin. Hanya dalam satu gerakan, Xi Yan dihancurkan oleh gunung besar dan tidak ada yang terlihat. Para prajurit dari semua sisi yang awalnya terlibat dalam pertempuran sengit menahan napas dan berkonsentrasi pada saat ini, menatap kosong pada pembangkit tenaga klan bayangan yang tiba-tiba muncul, dengan mata dingin. Wajah Xia Xinyan pucat, dan matanya menunjukkan ketakutan dan kegelisahan yang besar. Dia tertegun sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, menyerukan sesuatu. Jauh dari sana, Feng Yan, yang bertarung dengan pemimpin klan pola hantu, Hammer, tiba-tiba mengubah pandangannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meninggalkan Hammer dan bergegas menuju sisi ini secepat mungkin. Xia Xinyan sepertinya menjadi gila, melihat anggota klan bayangan yang tiba-tiba muncul dengan ekspresi kebencian di wajahnya, bibir merahnya terengah-engah, matanya dingin sampai ke tulang. Tubuh halus Fu Wei sedikit gemetar, dan mata birunya menatap tajam ke pegunungan dan sungai. Perasaan sedih dan duka diam-diam memenuhi hatinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa pada suatu saat, pemuda itu telah menempati tempat di hatinya. Posisi yang sangat penting ini biasanya tidak diperhatikan, tetapi sekarang menjadi sangat jelas. Ledakan, gunung dan sungai tiba-tiba meledak, dan perisai berdarah muncul kembali. Dalam ledakan kerikil yang tak terhitung jumlahnya, bayangan darah naik ke langit. Siku, bahu, dan lututnya ditutupi dengan paku yang ganas. Dada, pinggang, perut, dan lengannya ditutupi dengan penghalang sekeras baju besi, dan tubuh dewa itu sepenuhnya alami, seolah-olah itu adalah semacam cangkang kekuatan fisik yang kental.
Bentuk pertarungan yang sempurna, kekuatan ledakan, mata semerah darah, dan aura yang kuat dan jahat. Koka dari klan bayangan berada dalam keadaan kesurupan sejenak, menatap kosong pada kemunculan tiba-tiba karakteristik ras yang berbeda, dan tanpa sadar berbisik pelan Tuhan orang-orang dari klan dewa. Dia berhenti dan tiba-tiba menyadari, bukan itu benar. Bukan dari klan dewa, itu dari klan Ibel 15 abadi. Si Yan. Mata indah Sinyan menunjukkan ketidakpercayaan, dan dia menatap pemuda yang telah berubah menjadi tubuh dewa dengan sangat terkejut. Meskipun penampilannya sangat berbeda, aura uniknya jelas asli. Fu Wei mengetahui tentang hubungan kekerabatan antara Yan dan Blood Demon, melihatnya sekali, dan segera bereaksi, dan rasa sakit serta kesedihan di hatinya langsung hilang. Batu yang berdiri di langit tersentak, dan tubuh dewa hancur, tetapi setetes darah Ibel 15 merah tidak pernah jatuh. Begitu muncul, itu akan menjadi padat, menempel pada permukaan tubuh, dan menjadi cangkang keras, melindungi keseluruhan tubuh. Daging dan darah di sekujur tubuhnya mengalami luka parah, andalamnya seperti tergeser, beberapa urat langsung meledak, dan beberapa tulang hancur Ibel 15 undead. Salah satu ras yang paling kuat secara fisik, dan saat ini berada di puncak kekuatan hidupnya, ia mampu menahan pukulan kuat tanpa terbunuh seketika. Dia berdiri di sana, merasakan kekuatan misterius meluap dari titik akupuntur, merasakan pemulihan yang cepat di dalam tubuh dewa, merasakan pengisian kembali kekuatan ilahi di dalam tubuh, merasakan lonjakan kekuatan tempur yang berkelanjutan. Melihat Koka dari klan bayangan di alam dewa pertama, dia tidak tahu kenapa, tapi dia tidak takut, sebaliknya, dia tiba-tiba merasakan semangat juang yang heroik dan tak terbatas. Wajah Koka dari suku bayangan menjadi sangat jelek, matanya yang tegas dan kejam terfokus pada Yan, niat menghabisinya tidak disamarkan. Dia tidak menyangka bahwa dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa menghabisi Yan secara instan, tetapi akan membiarkannya membebaskan diri dan muncul di matanya dalam bentuk baru. Ini merupakan penghinaan terhadap dewa pertama. Koka tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia mendengus dingin, dan dunia maya terus berubah. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang tergantung di dunia mayanya terkondensasi menjadi 3 binatang buas menakutkan berwarna kuning bumi. Membawa ketebalan dan berat kekuatan bumi, mereka langsung melepaskan diri dari batasan dunia maya, mengaum tanpa suara, dan menggerogoti bebatuan. Ketiga binatang buas itu memiliki panjang ribuan meter dan ganas, mereka adalah spesies monster asing yang belum pernah muncul di wilayah bintang maya. 3 kekuatan kuat yang mengguncang bumi segera mengunci jiwa Yan dan menenggelamkan tubuh dewa Yan hampir seketika. Tidak ada yang bisa melihat Yan lagi, hanya dunia kuning dan abu-abu yang runtuh, dan tubuh binatang buas yang berliku-liku itu terlihat samar-samar, seperti gunung yang berguncang. Raungan keras dan pantang menyerah Yan berlanjut satu demi satu untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, raungan Yan berhenti, dan dia muncul sejenak dari 3 spesies monster alien yang muncul dari dunia virtual Koka. Tubuhnya dipenuhi luka, terdengar suara retakan dari tulang di sekujur tubuhnya, dan darah membeku di wajahnya. Bagaimanapun, dia berada di alam dewa pertama, dan bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia masih tak terkalahkan. Namun, saat dia merasa seolah-olah akan jatuh ke dalam jurang tak berujung, dia melihat sesuatu yang aneh. Saat berikutnya, dia merasakan kekuatan negatif, kekuatan ilahi, darah Ibel 15, dan energi bintang di sekujur tubuhnya sepertinya memiliki ventilasi, dan tiba-tiba melonjak, seolah-olah mereka menyatu ke dalam ilusi Dewa Ibel 15 kuno. Dalam kehampaan, lusinan hantu Dewa Ibel 15 kuno perlahan berubah dan dengan cepat bergabung. Aura kepunahan yang menakutkan, sedikit demi sedikit, hantu Dewa Ibel 15 kuno bergabung menjadi satu. Hanya dalam 3 detik, ia sepertinya menyerap semua kekuatan Yan, berubah menjadi bola, dan kemudian dengan cepat berevolusi menjadi tubuh. Gambar buram besar dari Dewa Ibel 15 kuno setinggi 100 meter. Gambar Dewa Ibel 15 kuno itu seperti proyeksi di dalam air, buram. Hanya sepasang bola mata merah yang seperti 2 matahari berdarah, dan tanda berdarah di dahinya terlihat sangat jelas. Begitu ilusi Dewa Ibel 15 kuno muncul di bintang kehidupan ke-9, Yan terkejut dan melihat ke dalam kehampaan yang luas dengan ngeri. Lapisan batas tunggu yang memblokir bintang kehidupan ke-9 langsung menertibkan simpul ruang angkasa yang hancur, dan kembali normal dalam sekejap. Kehendak jahat yang dingin, membawa energi paling jahat, mengalir dari suatu tempat di alam semesta dan berkumpul di Dewa Ibel 15 kuno seperti gunung raksasa. Dalam sekejap, Dewa Ibel 15 kuno itu sepertinya mengandung sumber kekuatan dunia, fluktuasi yang menghancurkan langit dan bumi membuat bintang kehidupan ke-9 bergetar, dan membuat semua orang kuat yang telah mencapai alam dewa pertama di penjara hantu bayangan gemetar. Yan menatap gambar besar Dewa Ibel 15 kuno, dan tiba-tiba mendapat ilusi bahwa Dewa Ibel 15 kuno tampaknya memiliki kehidupan. Pada saat ini, semua kekuatan di tubuhnya telah benar-benar hilang. Ketika Dewa Ibel 15 kuno yang lebih kecil bergabung,
mereka mengekstraksi semua energinya, seolah-olah ada makhluk jahat yang telah terbangun dari kedalaman alam semesta dan up langsung di Dewa Ibel 15 kuno, tubuh. Ketika gambaran menakutkan dari Dewa Ibel 15 kuno muncul di kehampaan, sepasang tangan raksasa yang samar-samar seperti jangkar besi tiba-tiba meraihnya. 3 makhluk asing yang terbang keluar dari alam kekosongan koka tiba-tiba meledak, dan kilau kuning bumi yang tak terhitung jumlahnya memercik, menghilang ke dalam ketiadaan. Dewa Ibel 15 kuno menundukkan kepalanya dan menarik napas. Para prajurit dari klan Pola Hantu, Paviliun Yaoki, dan Departemen Perang Gale telah memusnahkan seluruh fluktuasi kehidupan mereka dalam sekejap. Kecuali Xia Xinyan dan Fu Wei yang berkumpul di sekitar Xi'an untuk perlindungan, hanya dalam waktu singkat, hampir semua makhluk hidup tersedot keluar dari kekuatan hidup mereka, dan mati secara tragis dalam sekejap, termasuk Dulin dari keluarga Crocker, ribuan hantu, anggota suku yang ditandai, seorang prajurit dari Paviliun Yaoki dan Departemen Perang Gale. Hanya sekali pembantaian, ribuan orang tewas mengenaskan tanpa meninggalkan jejak nyawa. Koka, pemimpin suku bayangan, tiba-tiba gemetar, matanya menunjukkan ketakutan yang luar biasa, dan dia berteriak seperti hantu, "Tidak mungkin, kamu sudah mati." Dia sepertinya menderita penyakit mental, berteriak keras, dan altar jiwa terbang keluar dari kepalanya, mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Namun, Dewa Ibel 15 kuno yang menakutkan itu mengulurkan tangan raksasanya lagi, dan menggenggam dunia virtual dan altar jiwa keka dengan kedua tangannya, meremasnya pada saat yang bersamaan. Klik, dunia virtual dan altar jiwa koka hancur dalam sekejap, berubah menjadi cahaya aneh yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang antara langit dan bumi. Keka, yang telah mencapai alam dewa pertama, tidak memiliki ruang untuk perlawanan di tangan Dewa Ibel 15 kuno, dan terbunuh seketika. Dewa Ibel 15 kuno tergantung di kehampaan, pandangannya tampak melampaui banyak jarak, sebuah tangan terulur jauh, seolah melintasi ruang, jatuh menuju tempat berkumpulnya klan bayangan, dengan santai mengacaukan klan bayangan di atas danau. Kapal perang itu seperti kembang api yang terang, meledak berkeping-keping satu demi satu, dan semua anggota suku bayangan terbunuh. Setelah melakukan ini, mata merah Dewa Ibel 15 kuno melihat ke bawah ke batu di bawah, melihat lebih dalam, dan sepertinya menggumamkan sesuatu dalam hati. Aura menakutkan menghilang dengan cepat, dan pengaruh Dewa Ibel 15 kuno memudar sedikit demi sedikit. Pikiran tentang kemauan yang datang dari tempat misterius dan mendalam di alam semesta secara bertahap menghilang dari gambaran Dewa Ibel 15 kuno, seolah-olah telah pergi lagi. Namun, sebuah pemikiran muncul di benak Xi'an, dan hanya dia yang bisa memahaminya. Klan bayangan bisa menebak identitasmu. Cobalah untuk tidak mengungkapkannya sebelum mencapai dewa pertama. Aku menemukan ruang tak berujung dan tidak bisa tinggal lama. Hanya banyak yang bisa kulakukan untukmu. Aku membantu cincin semangat. Temukan kenangan terakhir, dan ketika semua ingatannya terintegrasi, kamu akan tahu tanggung jawab yang akan kamu pikul. Kesadaran yang melekat pada Dewa Ibel 15 kuno pergi, dan ilusi Dewa Ibel 15 kuno tiba-tiba memudar. Segera, dengan kilatan cahaya, pedang raksasa berdarah itu muncul kembali dan jatuh ke sisi Xi'an. Patah. Pedang berdarah itu berhenti di kakinya, dengan mata merahnya masih menempel di gagangnya seperti biasa. Ada mayat di mana-mana, ada yang tergantung di kehampaan, dan ada yang jatuh ke tanah. Mereka semua mati dengan cara yang sama, mereka semua mati setelah nyawa mereka terkuras habis. Tiba-tiba, energi kematian yang lebih bergejolak dari lautan mengalir dari langit dan langsung disuntikkan ke seluruh titik akupuntur di tubuhnya. Itu adalah masuknya kekuatan dari tubuh dewa setelah runtuhnya altar jiwa koka dari klan bayangan. Pada saat ini, kekuatan Xi'an hampir sepenuhnya terkuras habis, dan gelombang kekuatan tiba-tiba mengalir kembali. Itu hampir luar biasa, membuatnya gemetar. Di sampingnya, dua wanita berdiri, keduanya memandangnya seolah sedang melihat monster. Ribuan orang kuat dari Departemen Perang Gale, Paviliun Yaoki, dan klan Pola Hantu semuanya berubah menjadi mayat saat ini. Senjata ilahi suku Pola Hantu Dulin yang sudah mati, tombak guntur, berubah menjadi sambaran petir arah palu. Di antara mayat-mayat yang tergeletak di tanah, hanya 3 orang yang masih hidup yang masih berdiri, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Xi'an duduk diam, tubuhnya gemetar tanpa henti saat dia menyerap infus esensi keka. Jumlah total esensi kematian di alam Sisen-nya lebih kuat daripada jumlah semua orang yang dia serap sebelumnya, menyebabkan titik akupunturnya membengkak dan membengkak. Sakitnya tak tertandingi, keinginan-keinginan negatif muncul silih berganti. Node luar angkasa telah kembali normal, dan blokade musuh terhadap bintang kehidupan ke-9 dianggap gagal total. Pertarungan yang awalnya sulit berubah dalam sekejap karena kemunculan tiba-tiba Dewa Ibel 15 kuno koka, pendiri klan bayangan, dan banyak anggota klan bayangan hampir terbunuh dalam sekejap. Pemimpin klan Pola Hantu, Dulin langsung dibantai. Hanya yang Hammer yang tersisa. Orang menyebalkan. Tiba-tiba, Xia Xinyan berteriak, melihat mayat bawahannya di tanah,
dia ingin bergegas maju dan memukul Xi Yan dengan keras, semua rakyatku juga mati. Wajah Fu Wei juga pucat. Dia menatap Xi Yan dan tidak tahu apakah harus memukul atau memarahinya. Semua prajurit di paviliun pengobatan kita terbunuh. Apa yang terjadi? Xia Xinyan dan Fu Wei terbangun dari keterkejutannya dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan keras. Kemarahan menyerbu pikiran mereka dan bunga mereka bergetar hebat. Xi Yan berhasil membuka matanya, merenung sejenak, mengulurkan tangannya, dan sebuah lorong luar angkasa muncul. Dia memandang Fu Wei dan Xia Xinyan dan berkata, kami bertiga pergi dari sini dulu, jangan khawatir, itu krisis bintang kehidupan ke-9 telah diangkat, ada beberapa hal mari kita bicarakan dalam situasi lain, saya tidak ingin orang keempat mengetahuinya. Xia Xinyan mengerutkan kening, lalu mengangguk, dan langsung menuju ke lorong kosong tanpa menanyakan alasannya. Fu Wei mengertakkan giginya, jelas berpikir dengan hati-hati untuk waktu yang lama, lalu menghela nafas tanpa daya, dan bergegas ke lorong setelah Xia Xinyan. Merasakan gelombang mengejutkan datang dengan kecepatan tinggi, Xi Yan berubah warna sedikit dan buru-buru masuk ke dalamnya dan pergi, dan lorong itu dengan cepat menghilang. Ketiga orang itu pergi, dan saat lorong itu menghilang, Feng Yan tiba-tiba mendarat. Sepasang mata kuno yang dalam tiba-tiba menunjukkan ekspresi keterkejutan yang luar biasa, dan dia menatap kosong ke pemandangan besar yang seperti pemandangan yang menghancurkan bumi. Dia melihat mayat-mayat di mana-mana. Mayat itu berasal dari klan Pola Hantu. Departemen Perang Gale dan klan Yao Wen. Di Paviliun Qi, dengan kesadaran spiritual dilepaskan, tidak ada jejak fluktuasi kehidupan di sekitarnya, tidak ada satupun orang yang hidup. Feng Yan benar-benar tercengang. Dengan pengetahuan dan pengetahuannya, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia berdiri seperti ini untuk waktu yang lama sebelum ingat untuk menggunakan batu suara untuk mengirim pesan ke Xia Xinyan, tapi setelah batu suara diaktifkan, tidak ada respon. Wajah Feng Yan sangat jelek. Za Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke danau, merasa diam, wajahnya tiba-tiba kusam. Sekelompok orang klan bayangan yang padat di atas sepertinya tiba-tiba menghilang begitu saja, tidak meninggalkan nafas sama sekali. Za Feng merasa ada yang tidak beres dengan dirinya, dan dia mengerutkan kening lagi, kilau aneh muncul di matanya. Untuk waktu yang lama, Za Feng dengan kesal membuka celah secara diam-diam dan melihat ke langit melalui gelombang cahaya. Dia segera membuka mulutnya lebar-lebar dengan ketakutan di wajahnya. Di danau, ada pecahan kapal perang klan bayangan yang tak terhitung jumlahnya mengambang, dan ada mayat anggota klan bayangan, semuanya tak bernyawa, tanpa jejak fluktuasi kehidupan, dan pemandangannya sangat aneh. Semua musuh dibantai, tapi dia tidak menyadari adanya fluktuasi atau mendengar suara pertarungan dari awal hingga akhir. Zazi merasakan perasaan menyeramkan di hatinya, seluruh tubuhnya dingin, dia takut melihat hantu di siang hari, dan kulit kepalanya mati rasa. Di permukaan bintang kehidupan ke-9, pemimpin suku Pola Hantu saat ini, Hammer, sangat bersemangat. Melihat Feng Yan menghilang dengan tenang, dia merasa garis pertahanan betina di bawahnya tidak efektif dan dapat dikalahkan dengan satu pukulan. Namun, saat dia hendak mengambil tindakan, sambaran petir terbang dari kejauhan. Hammer segera tertegun, alisnya tidak bisa menahan cemberut, dia mengulurkan tangannya untuk menggenggam tombak ilahi guntur dengan erat, dan menutup matanya sejenak. Tombak ilahi guntur ini adalah senjata ajaib dari klan Pola Hantu. Senjata ini telah dikendalikan oleh keluarga Crocker dan telah diwariskan selama bertahun-tahun. Tuannya abadi, dan sangat mustahil bagi tombak Dewa Petir untuk lepas dari kendali tuannya, tetapi sekarang setelah tombak itu jatuh ke tangannya, Hammer tidak merasakan kegembiraan apapun. Sambil mengerutkan kening dalam-dalam, Hammer diam-diam merasakan bahwa kesadarannya meluas dan bergegas menuju dua arah bintang lainnya. Wajahnya menjadi sangat jelek, dan ada ketakutan serta kegelisahan di matanya. Dia merasakan bahwa kecuali sisinya, pihak klan bayangan dan Dulin semuanya mati. Ekspresi Hammer berubah karena ngeri, dan teror besar muncul di dalam hatinya. Dia hanya ragu-ragu selama beberapa detik, dan segera berteriak dengan tegas kembali. Seorang tetua dari keluarga Feng Du terkenal di dekatnya tertegun dan memandangnya dengan bingung. Feng Yan pergi. Mereka bisa menerobos pertahanan betina kapan saja dan memenuhi instruksi Zuolou, tetua paviliun Yaoqi. Segera melarikan diri. Hammer mengertakkan gigi, dengan kepanikan besar di matanya. Melihat ekspresinya yang sangat jelek, para tetua keluarga Feng Du sepertinya menyadari sesuatu dan mengeluarkan perintah satu demi satu. Satu demi satu, kapal perang keluarga Feng Du, yang datang jauh-jauh, bergemuruh ke langit dan menjauh dari akhir perang secepat mungkin. Di bawah gunung berapi yang sudah punah, wajah keriput betina menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Saat Feng Yan pergi, dia mengira dia akan mati tanpa Si Shen yang kuat mengambil alih. Hanya karena dia tidak pandai bertarung, dia tidak mampu bersaing dengan Hammer. Semua prajurit dari paviliun pengobatan bersamanya. Mereka semua akan dibunuh oleh Hammer dan suku Pola Hantu. Pada saat yang paling berbahaya dan menegangkan, Hammer dan orang-orang dari suku Pola Hantu
Tiba-tiba bergerak mundur. Bettina tercengang. Tidak lama kemudian, panggilan Zaduo datang dari cermin ilusi di sampingnya. Suara Zaduo ketakutan dan gelisah, semua anggota klan bayangan di sini sudah mati, tidak ada satupun yang tersisa. Bahkan pemimpin Koka tidak bisa bergerak. Bettina menjadi pucat karena ngeri, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Zaduo ragu-ragu, ekspresinya sangat rumit. Tidak ada peringatan, tidak ada jejak pertempuran. Aku bahkan tidak melihat adanya fluktuasi. Anggota suku bayangan itu semuanya mati seolah-olah hidup mereka musnah oleh fluktuasi dalam sekejap. Bettina terkejut, merenung sejenak, dan buru-buru mengklik cermin ajaib untuk menunjukkan sisi Fu Wei. Ada mayat di langit dan di tanah, termasuk prajurit dari klan Pola Hantu, Paviliun Yaoqi, dan Departemen Perang Angin Gale. Gunung dan sungai runtuh, dan mayat berserakan di ladang kecuali Feng Yan, tidak ada lagi yang hidup orang yang ingin dilihat. Wajah Bettina pucat, dan dia menatap kosong ke pemandangan yang dihadirkan oleh cermin hantu. Dia terdiam cukup lama, lalu tiba-tiba memberitahu Zaduo, dan bergegas menuju area di mana cermin hantu itu muncul secepat mungkin. Seperempat jam kemudian, Bettina dan Zaduo muncul di samping Feng Yan, melihat ke tempat berdarah seperti neraka dengan ekspresi ngeri. Mata mereka bergetar dan bibir mereka menggeliat lama sebelum mereka berhasil mengucapkan kalimat apa yang sebenarnya apa yang terjadi. Aku tidak tahu. Feng Yan mengerutkan kening dalam-dalam, menarik napas dalam-dalam, dan berkata Koka, pemimpin klan bayangan, dimakamkan di sini di Dewa Pertama tingkat pertama. Dia menunjuk ke arah mayat yang mengambang dari kejauhan. Mayat yang mengambang itu layu dan tanpa sedikit pun kelembapan. Mayat itu pucat dan tidak ada harapan, dengan ketakutan yang besar di wajahnya terlihat seperti ini setelah kematian. Mengikuti arahannya, Bettina dan Zaduo sama-sama menatap mayat aneh klan bayangan, merasakan seolah-olah hawa dingin yang tak dapat dijelaskan menyelimuti mereka, membuat kulit kepala mereka mati rasa. Seorang pria kuat di alam dewa awal terbunuh tanpa suara, dan dia ditemani oleh ribuan prajurit dari klan Pola Hantu, Departemen Perang Gale, dan Paviliun Pengobatan. Jika klan bayangan dari tempat lain ditambahkan, jumlah korban jiwa akan bertambah telah melebihi 10.000, di antaranya adalah Raja Dewa, Dewa Asal, Alam Kekosongan, dan Dewa Pertama. Siapa yang memiliki tulisan tangan ini? Siapa yang begitu berdarah dan kejam? Feng Yan, Bettina, dan Zaduo saling memandang dengan bingung. Mereka semua melihat kepanikan satu sama lain dan terdiam beberapa saat. Setelah sekian lama, Bettina sadar dan berseru tubuh Fu Wei tidak ada lagi di antara mereka. Dia terkejut dan buru-buru mengeluarkan batu suara untuk menghubunginya dan berkata, dia seharusnya tahu apa yang terjadi. Pikiran mengalir ke batu suara, dan wajah Bettina menjadi semakin jelek, karena tidak ada pesan yang datang dari batu suara, dan Fu Wei sama sekali tidak menjalin kontak dengannya. Jangan sia-siakan usahamu. Feng Yan mengerutkan kening, aku memeriksa dan menemukan ada 3 orang di sini yang belum meninggalkan mayat. Xia Xinyan, Fu Wei, dan Xi Yan. Setelah mengetahui bahwa tempat ini aneh, reaksi pertamanya adalah menghubungi Xia Xinyan. Sayangnya, seperti Bettina, Xia Xinyan tidak menjawab. Kemudian dia dengan hati-hati menjelajahi medan perang berdarah dan menemukan bahwa hanya Xia Xinyan, Fu Wei, dan Xi tidak ada tanda-tanda kematian di atas batu. Dan anak itu, Bettina dan Zaduo tercengang pada saat bersamaan. Feng Yan mengabaikan mereka berdua dan melihat ke langit yang gelap, menyaksikan kapal perang suku Hammer of the Ghost Pattern berubah menjadi bintik hitam dan menghilang sedikit demi sedikit, pasti ada orang kuat yang sangat menakutkan. Pembunuhnya datang dan membantai mereka dengan cara yang menggelegar. Xia Xinyan, Fu Wei, dan Xi Yan seharusnya diculik olehnya. Saya khawatir, hanya mereka yang ada di alam surga ketiga dari dewa awal yang memiliki kemampuan untuk mencapai semua ini. Sisi dewa surga ketiga. Suara Bettina dan Zaduo sedikit bergetar. Feng Yan mengangguk dengan tegas, dia pasti orang kuat di level ini. Di wilayah bintang maya yang luas, seseorang dapat menghitung jumlah orang kuat yang telah mencapai alam surga ketiga dewa pertama dengan satu tangan. Namun, orang kuat dengan level ini mungkin tidak muncul sekali dalam 100 atau 1000 tahun untuk melawan Paviliun Yaoqi dan Angin Gale. Kami tidak memiliki persahabatan satu sama lain, jadi bagaimana pihak lain bisa tiba-tiba datang dan mengapa dia melakukan tindakan pembunuhan seperti itu? Jika mereka datang ke sini untuk mereka, mengapa Paviliun Yaoqi dan Departemen Perang Gale juga dibantai? Jika mereka tidak memberikan bantuan, mengapa klan bayangan dimusnahkan? Mereka memiliki terlalu banyak keraguan dan melihat sekeliling dengan pandangan kosong, tidak dapat menemukan alasannya. Saya tidak mengerti apa yang dia lakukan. Feng Yan menghela nafas tanpa daya, hanya ketika kita dapat menghubungi Xia Xinyan dan Fu Wei, dan melalui pihak-pihak yang terlibat, barulah kita bisa mendapatkan kebenaran tentang masalah ini. Setelah jeda, Feng Yan berkata Departemen Perang Gale menderita kerugian besar. Kapal perang yang kami datangi menyumbang hampir 1/3 dari kekuatan Departemen Perang Gale.
Kerugiannya terlalu besar. Saya harus kembali ke aliansi perang segera dan jelaskan hal ini kepada pemimpin aliansi. Ekspresi Bettina dan Zaduo menjadi tegak, dan mereka berdua tampak malu, berulang kali mengatakan bahwa Paviliun Yaoki akan berusaha sebaik mungkin untuk menebus kesalahannya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa sebenarnya masalah ini? Saya harap setelah kita berdua memverifikasinya, kita bisa menjelaskannya satu sama lain. Feng Yan melambaikan tangannya, dengan ekspresi lelah di wajahnya, lalu menaiki kereta sendirian menuju lautan bintang yang luas. Bettina dan Zaduo menyaksikan Feng Yan pergi, dan kemudian mulai menghubungi teman-teman mereka di Paviliun Yaoki, menyebarkan mata-mata mereka untuk mencari tahu apa yang terjadi. Penjara hantu bayangan adalah ruang ajaib yang dipenuhi cahaya. Ruang tersebut tampaknya terisolasi dari dunia nyata. Tidak ada energi dari langit dan bumi, tetapi penuh dengan meteor yang saling terkait. Di atas meteorit yang mengambang, ada sebuah bangunan eksotis yang didirikan di aula abu-abu, ada 3 lampu hijau yang tiba-tiba padam. Seorang anggota klan bayangan, yang duduk diam di sudut aula, tiba-tiba terbangun, menjadi pucat, dan berteriak keras Tuan Koka telah jatuh. Tuan Koka telah jatuh. Suara kerasnya bergema dari meteorit yang melayang seperti kilat. Celah luar angkasa yang halus meledak di ruang bercahaya di dekatnya. Kereta berbentuk cakram yang tak terhitung jumlahnya meraung ke arah mereka, dengan cepat berkumpul ke arah ini seperti segerombolan belalang. Kereta berbentuk piring itu sepertinya terjebak di celah-celah di berbagai ruang, mereka bergerak seperti kilat dan datang dalam berbagai warna, terbang seperti kupu-kupu, di setiap kereta, ada anggota suku bayangan dengan wajah pucat. Di atas kereta besar, berdiri seorang lelaki tua dari suku bayangan yang kurus seperti hantu. Rambut abu-abu panjangnya bergetar seperti jarum tajam, dan ada fluktuasi energi yang tajam rantainya. Ada tengkorak satu persatu, dan tengkorak itu milik orang-orang dari berbagai ras. Suara siulan setan yang ganas terdengar di tengkorak, seperti hantu jahat yang terperangkap di penangkaran. Orang tua klan bayangan ini, dengan mata sedingin es, meraung di atas keretanya dan langsung jatuh ke meteorit. Meteorit itu seperti kapal perang unik yang masih mengapung. Ada banyak kapal perang dan kereta berbentuk piring yang diparkir di atasnya, dan banyak anggota klan bayangan yang bolak-balik. Namun, ketika dia muncul, semua anggota klan bayangan yang berteriak terdiam karena kagum, dan semua memberi hormat dengan hormat Tuan Keke. Siapa bilang adikku meninggal? Lelaki tua itu, yang tampak seperti hantu, memegang tengkorak berbentuk naga di tangannya. Di lubang tengkorak itu, api hantu samar muncul, dan jeritan melengking dari jiwa tak berdosa datang keluar. Di aula, lampu jiwa yang melambangkan Tuan Koka di aula telah padam. Seorang anggota klan bayangan berkata dengan suara gemetar, ketakutan. Mata Keke tiba-tiba menjadi bingung, dan aura suram seperti air es muncul dari tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan cakar hantu pucat itu langsung menghancurkan tengkorak orang yang menjawab, dan tengkorak orang tersebut, altar jiwa segera terdengar. Seruan nyaring minta ampun. Kemana adikku pergi? Misi apa yang dia lakukan? Koda dipenuhi dengan niat menghabisi, wajahnya berkerut, seperti hantu dari neraka yang bergegas ke dunia, penuh kejahatan. Bergabung dengan Paviliun Yaoki di wilayah Bintang Maya untuk menghabisi orang-orang di Bintang Kehidupan ke-9 Paviliun Yaoki. Dia berkomunikasi langsung dengan Zuolou. Saya tidak tahu detailnya. Berkata pemimpin klan mengetahui hal ini, Anda dapat bertanya kepada pemimpin klan secara detail. Panggil pemimpin klan dan katakan padanya aku akan keluar. Koda menarik napas dalam-dalam, melangkah keluar, menyelinap ke celah di angkasa dan menghilang. Apa? Sinyan hilang. Departemen Perang Gale telah kehilangan sepertiganya. Di markas besar aliansi perang penjara hantu bayangan, di kuil perang di pusat bintang biru kehidupan, seorang pria tampan meraung dengan wajah pucat. Feng Yan memiliki senyum masam di wajahnya, menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan apapun. Apa yang terjadi? Ba Fenghan menarik napas dalam-dalam dan perlahan menjadi tenang, tapi matanya masih setajam pisau. Kami pergi ke bintang kehidupan ke-9 di Paviliun Yaoki. Awalnya kami akan membahas detail kerja sama. Feng Yan menundukkan kepalanya dan menjelaskan semua yang dia tahu, tidak berani melewatkan apapun. Feng Han mendengarkan dalam diam, dan setelah sekian lama, dia berkata dengan dingin apakah kamu mengatakan bahwa seseorang dengan dewa pertama tingkat ketiga akan mengambil tindakan? Kecuali surga ketiga dari dewa pertama, Koka dari klan bayangan tidak akan terbunuh seketika. Itu hampir 10.000 prajurit tidak akan mati secara diam-diam, kata Feng Yan dengan getir. Koka benar-benar jatuh. Ba Fenghan mengerutkan kening. Saya yakin. Ups, Koka itu adalah adik dari Shadow Lou Koda. Koda memiliki tingkat budidaya alam surgawi kedua dewa pertama, jadi dia pasti akan menjadi gila. Ba Fenghan terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba memerintahkan beritahu kami, masing-masing dari kami akan menjadi gila. Benteng Fang akan berjaga ketat terhadap orang-orang klan bayangan dan akan segera melaporkan situasi apapun.
Kodak pasti akan keluar dari benteng misterius klan bayangan, dan dia pasti akan menyebabkan pembantaian berdarah. Feng Yan mengangguk berulang kali. Beritahu para master dari setiap cabang aliansi untuk mencari Xinyan, Fu Wei, dan yang itu dengan seluruh kekuatan mereka. Siapa namanya? Baiklah, ceritakan padaku tentang berita tentang Xi Yan dan setiap sudut daerah sekitarnya. Jika kamu bertemu seseorang di paviliun Yaoqi, kamu juga harus bertanya tentang situasinya. Hubungi Bettina dan Zha Feng dari paviliun Yaoqi, untuk bertukar pesan. Jernih. Apalagi yang kamu mau? Feng Han mengerutkan kening dan terlihat tidak sabar saat melihat Feng Yan tidak cepat memberi perintah. Feng Yan ragu-ragu sejenak dan berkata, ada satu hal lagi. Ada apa? Nona Xinyan dan anak laki-laki bernama Xi Yan sepertinya adalah kenalan lama. Orang itu pasti teman lama Nona Xingxian. Teman lama, maksudmu, mereka saling kenal sebelum datang ke penjara bayangan. Feng Han tertegun sejenak, lalu berkata dengan acuh tak acuh, saya tahu, Anda turun dan melakukan beberapa pekerjaan. Feng Yan tidak menjelaskan situasinya lebih detail karena dia tidak yakin apa hubungan antara Xia Xinyan dan Xi Yan. Jika tebakannya salah dan Ba Feng Han marah, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Pada akhirnya, dia tidak mengungkapkan kesimpulannya, mengangguk dan pergi tanpa suara. Di bintang mengambang, Hammer, pemimpin klan pola hantu saat ini, mengeluarkan tombak ilahi guntur sambil meringis, dan Zuolou, tetua paviliun Chong Yaoqi, menjelaskan apa yang terjadi. Zuolou mengerutkan kening dan mendengarkan dengan cermat tanpa menyela. Ketika Hammer selesai berbicara, mata Zuolou memerah dan dia berkata dengan sedih, saya tidak merawat Dulin dengan baik. Saya berjanji kepada orang yang lebih tua bahwa saya akan merawatnya dengan baik, tetapi saya tidak mengharapkannya. Koka juga sudah mati. Hammer membisikkan pengingat. Zuolou tampak lelah dan menarik rambutnya terlepas dari sopan santunnya. Pertama kali Dulin menyerang Fu Wei, perisai darah muncul. Aku ingin tahu apakah itu ada hubungannya dengan perisai itu. Mungkinkah seseorang yang mempraktikkan kekuatan keputusasaan dan kematian saat itu? Yang kuat akan datang. Hammer tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menundukkan kepalanya dan tidak menjawab, tapi mendengarkan dengan eskama. Koka sudah mati. Saudaranya Koda harus segera menemukannya. Kita harus memberikan penjelasan kepada klan bayangan dan penjelasan kepada Dulin. Mata Zuolou tiba-tiba menjadi dingin dan dia dengan tegas memerintahkan kamu, hantu Pateren Klan, akan mencari dengan seluruh kekuatanmu, temukan ketiga junior itu, dan aku akan mengirimkan instruksi ke Star Eye untuk mengumpulkan kekuatan di penjara hantu bayangan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Hammer mengangguk dan menatap hidung Dewa Petir lagi. Kamu akan mengendalikan tombak ilahi untuk saat ini. Zuolou mendengus tidak sabar dan melambaikan tangannya, silakan, aku harus bersiap dengan baik. Aku khawatir akan ada perubahan besar di penjara hantu bayangan kali ini, waktu. Hammer segera mundur. Tepi gelap bayangan neraka, sederet kapal perang yang terdiri dari hampir 1000 orang sedang berenang-renang. Kapal perang itu berasal dari ras Ibel 15 dan beberapa dari ras Ibel 15. Mereka memiliki bendera yang jelas dan melarikan diri. Kenapa kapal perang Ibel 15 dan Ibel 15 muncul di penjara hantu bayangan kita? Dua ras kuat di wilayah bintang maya ini tidak pernah tertarik dengan penjara hantu bayangan kita. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi baru-baru ini? Apakah kamu berbicara tentang perubahan yang menggemparkan di paviliun Yaoqi? Momi yang mengerikan dari suku bayangan. Lagi pula, apakah ada perubahan mengejutkan lainnya? Aliansi perang, paviliun Yaoqi, klan pola hantu, dan lusinan pasukan sekitarnya yang terlibat semuanya beroperasi di penjara hantu bayangan dan mencari 3 orang. Kami juga menerima berita yang meminta kami untuk memperhatikan orang-orang abnormal di daerah sekitar. Apa yang terjadi dengan bintang kehidupan ke-9 di paviliun Yaoqi? Saya tidak tahu. Kami orang dewasa tidak tahu, saya hanya tahu bahwa kekuatan terkuat di penjara hantu bayangan tampaknya gila. Ribuan mil jauhnya dari kapal perang monster dan Ibel 15 itu, di beberapa kapal perang yang sepi, sekelompok prajurit berkekuatan kecil dari penjara hantu bayangan berbisik. Pertempuran paling brutal mungkin terjadi di penjara hantu bayangan. Ya, itu macet. Tidak ada yang bisa memprediksi pertumpahan darah besar seperti apa yang akan terjadi akibat jatuhnya Dewa Pertama. Hei, penjara hantu bayangan sudah cukup kacau. Tapi kali ini, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Di kapal perang yang gelap, Gorevin duduk seperti batu, mengerutkan kening dan mengungkapkan ide. Tidak lama kemudian, Bas, Good, McGee, Gumo dan bahkan Gui dari klan Ibel 15 datang dari kapal perang klan Ibel 15 di kejauhan. Bantulah, Ibel 15 penghisap darah itu berteriak, jika kamu meminta kami untuk menemanimu ke penjara hantu bayangan, apakah kamu membuat keributan? Apakah kamu pikir kami menganggur? Blood Demon itu tampak serius dan berkata, kamu seharusnya juga menerima berita tentang perubahan yang terjadi di penjara hantu bayangan, kan? Bas dan Good mengangguk bersama, lalu Bas berkata,
bahkan jika seseorang yang telah mencapai alam surga ketiga dari dewa awal melakukan pembunuhan besar-besaran, itu tidak ada hubungannya dengan klan Ibel 15 kami. Mengapa Anda memanggil kami ke sini? Satu-satunya anggota klanku yang terlibat dan masih hilang. Blood Demon mendengus. Anak itu, apakah layak bagi kedua klan kita untuk datang jauh-jauh? Apakah kamu Ibel 15 darah yang membosankan? Memang benar anak itu menyelamatkan nyawa anakku, tapi dia tidak tahu kalau seluruh klan Ibel 15 kita terkejut karenanya, bukan? Kata Bas kesal. Pesan terakhir yang saya terima dari Hua mengatakan bahwa bintang kehidupan ke-9 dari Paviliun Yaoki akan mengalami perubahan yang mengejutkan, dan hidupnya akan dalam bahaya. Sekarang, rumornya telah terkonfirmasi. Blood Demon menarik napas, dia menambahkan selain itu, dia juga memiliki pesan lain yang mengatakan bahwa wilayah bintang maya akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Ini mempengaruhi semua ras dan semua kekuatan, jadi saya harus memperhatikannya. Wilayah bintang maya telah mengalami perubahan yang mengejutkan, jadi apa jadinya? Gute mengerutkan kening. Tidak peduli bagaimana wilayah bintang maya berubah, kami monster dan Ibel 15 tetaplah ras kuat kelas 1. Apa yang kamu takuti? Ini berbeda. Gorevin menggelengkan kepalanya. Maksudnya wilayah bintang maya kita mungkin diserang oleh kekuatan yang kuat. Bas dan Gut akhirnya berubah warna. Jangan bicara omong kosong. Apakah dia sengaja mengatakan itu karena dia takut kamu tidak akan datang untuk menyelamatkannya? Blood Demon memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan suara yang dalam, aku percaya padanya. Karena dia satu-satunya dari jenismu, tidak bisakah kamu menentukan lokasinya dengan darah Ibel 15 abadi? Aku yakin dia masih hidup, tapi kondisinya saat ini pasti sangat istimewa. Aku tidak bisa menghubunginya, jadi aku hanya bisa mengunci lokasinya secara kasar. Gorevin mengerutkan kening, kamu berada di area yang kita tuju sekarang. Dia berada di area yang sangat luas, jadi akan sulit untuk menemukannya, repot denganmu. Bas mengangkat bahu acuh tak acuh dan menatap Mai di sampingnya. Ji, berkata dengan marah jika kamu tidak berhutang budi pada seseorang, mengapa aku harus datang jauh-jauh ke sini ketika aku tidak tahu apa yang kubutuhkan? Kamu adalah ayahku, tentu saja kamu harus bertanggung jawab padaku, kata Miki sambil tersenyum miring. Di samping Miki, Goslier seperti pedang yang ganas, nafasnya tenang dan dingin, dan dia tidak berkata apa-apa. Gut meliriknya dan menghela nafas diam-diam. Dia datang bukan karena Blood Demon dan Bas, tapi karena Goslai. Ketika Gorevin mengatakan bahwa sesuatu mungkin terjadi pada satu-satunya anggota klan yang sama, saat dia masih ragu-ragu, Guili tiba-tiba berbicara dan menyatakan bahwa jika Gut tidak pergi, dia akan menyerahkan segel Tyrannosaurus dan secara resmi melepaskan diri dari Tyrannosaurus, klan. Gut tidak mengetahui hubungan sebenarnya antara dia dan Xian, tapi setelah pengalaman ini, dia sudah mengerti bahwa Xian jelas jauh lebih penting bagi Guiliao daripada klan Tyrannosaurusnya. Penjara berhantu bayangan adalah area yang gelap dan suram. Bintang kematian stagnan di area itu seperti butiran pasir. Bintang kematian sangat langka. Mereka tidak memiliki energi dari langit dan bumi, dan tidak ada mineral yang dapat digunakan. Mereka adalah bintang yang paling tidak berharga di lautan bintang dan hanya bisa digunakan sebagai bintang. Ada lusinan bintang kematian di area itu, dengan ukuran yang bervariasi. Yang lebih kecil hanya sedikit lebih besar dari meteorit, dan yang besar hanya sebesar kota di Demon Blood Star. Dari dalam Death Star yang dingin dan sunyi, terdengar raungan seperti binatang buas. Suaranya sangat ganas dan ganas, seolah-olah mereka menderita kesakitan yang luar biasa. Di sudut Death Star, dua sosok cantik tampak gelisah dan menghela nafas. Sudah hampir 3 bulan, dia menyegel dirinya sendiri di dalam Death Star sendirian dan berteriak kesakitan. Berapa banyak siksaan yang dia alami. Mata Fu Wei meredup dan dia merasa sedih tanpa alasan. 3 bulan lalu, Xian membangun jalur luar angkasa, membawa dia dan Xiaxinyan melintasi titik luar angkasa secara terus-menerus, dan turun ke kelompok bintang kematian yang sudah mati ini. Dia hanya memberi mereka instruksi sederhana, menyuruh mereka untuk tidak bertarung dengan aliansi perang dan obat-obatan senjata untuk saat ini. Setelah menghubungi Ge, dia terjun ke bagian dalam Death Star, menahan rasa sakit yang parah. Selama 3 bulan penuh, dia berada di dalam Death Star, sesekali mengaum dengan ganas, seolah kesurupan. Pertempuran sebelumnya seharusnya memberikan reaksi yang kuat padanya. Dia pulih dengan caranya sendiri yang unik. Xiaxinyan masih tenang dan menghela nafas, tapi dia merasa sangat sedih di dalam hatinya. Sejak dia pertama kali memasuki laut tak berujung, ketika dia dan Xian bertarung melawan prajurit Gua Yin Yang, dia mengetahui rahasia Xian, dan akan ada serangan balik setelah setiap pertempuran. Suatu kali, Xian bahkan memintanya untuk menahan diri dan berguling-guling di tanah kesakitan untuk menahan serangan balik yang mengerikan. Setelah 100 tahun, tampaknya karakteristik Xian tidak berubah. Ketika dia menggunakan kekuatan yang jauh melebihi alam sejati, dia akan tetap menjadi tidak normal.
Saat Fu Wei dan Xia Xinyan berkomunikasi dengan lembut, jeritan menyakitkan yang berlangsung selama 3 bulan berangsur-angsur mereda, dan fluktuasi energi yang ganas perlahan tumbuh dari dalam Death Star dan secara bertahap naik. Saya menambahkan pembaruan untuk pemimpin aliansi Fan Lady. Nah, masih ada satu pembaruan lagi untuk pemimpin aliansi. Izinkan saya untuk beristirahat. Akan ada final penting yang saya nantikan itu lalu, Raung, ini pembaruan keempat. Fu Wei dan Xia Xinyan segera bergerak menuju lubang yang gelap dan dalam dan menatapnya. Setelah beberapa saat, fluktuasi energi di dalam Death Star berangsur-angsur menjadi tenang, dan sesosok tubuh naik ke langit, penuh energi dan darah. Mengenakan seragam pertempuran hitam pekat, fisiknya yang kuat terlihat sepenuhnya, matanya seperti bintang dan berlian, dan matanya sepertinya mengandung kekuatan yang mengejutkan. Xia Xinyan menghela nafas lega, mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, apakah kamu baik-baik saja? Fu Wei juga memandangnya dengan prihatin. Kondisinya tidak pernah lebih baik. Xi Yan tertawa cemerlang. Dalam pertempuran dengan bintang kehidupan ke-9, seluruh kekuatannya hampir terkuras, yang menyebabkan aliran kesadaran ilahi turun dari kedalaman misterius alam semesta, langsung membalikkan situasi dan menghabisi Koka dan klan bayangan, tubuh ilahinya menderita. Dia terluka parah, dan darah Ibel 15-nya hampir habis. Namun, kematian Koka menyebabkan esensi kematian diarahkan ke titik akupunturnya, menutupi semua kerugiannya. Energi kematian orang kuat di alam dewa awal sungguh menakutkan. Jika dia tidak menerobos ke alam dewa virtual, dia mungkin tidak hanya akan mendapat serangan balasan, tetapi titik akupunturnya mungkin akan runtuh dan tubuh dewanya mungkin akan runtuh, akan meledak. Setelah 3 bulan pencernaan yang sulit, kekuatan yang dibentuk oleh kematian Koka telah terintegrasi sepenuhnya, memungkinkan dia untuk memperluas esensi pohon kuno ke puncak dewa kekosongan tingkat pertama, dan memungkinkan dia untuk mengembun hampir 1000 tetesan darah Ibel 15 undead di tubuhnya. Dibandingkan dengan 3 bulan lalu, dia tidak hanya menderita kerugian apapun, dia benar-benar mencapai puncak kekuatan dalam sejarah. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia belum memecahkan rahasia dunia maya. Jika tidak, ketika alam stabil, dia mungkin dapat menerobos dan mencapai surga kedua dewa virtual. Sekarang bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi dengan kemunculan tiba-tiba ilusi Dewa Ibel 15 kuno? Fu Wei ragu-ragu dan bertanya ragu-ragu. Selama 3 bulan, kebingungan ini masih melekat di benaknya, membuatnya sangat penasaran. Dia tidak tahu berapa banyak kemungkinan yang dia tebak, tetapi ternyata tidak ada satupun yang mendekati kebenaran. Xia Xinyan tahu lebih banyak tentang situasi Xi Yan daripada dia, tapi dia masih tidak tahu siapa visi Dewa Ibel 15 kuno yang tiba-tiba muncul. Warisan yang aku peroleh telah diperjuangkan dalam pertempuran berdarah dengan para dewa selama puluhan ribu tahun. Dewa Ibel 15 kuno yang muncul di bintang kehidupan ke-9 sebelumnya diserap oleh jiwa salah satu seniorku, dan inilah sebabnya dia memilikinya. Kekuatan yang sangat menakutkan. Xi Yan merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh setelah klan bayangan mengetahui keberadaanku, aku pasti akan menjadi target klan dewa untuk diburu dengan cara apapun. Senior khawatir itu aku akan diekspos sebelum aku cukup lemah, jadi dia akan bunuh semua orang dari Koka dan klan bayangan, termasuk dan orang-orangmu. Xia Xinyan dan Fu Wei mengabaikannya, keduanya dengan ekspresi pahit di wajah mereka. Untuk mencegah identitas Xi Yan terungkap, orang itu tidak segan-segan menghabisi hampir 10.000 orang, bahkan bawahannya. Betapa kejam dan kejamnya ini. Tapi mereka tidak bisa menyalahkan Xi Yan. Ketika Koka muncul, kekuatan alam dewa awal memiliki keunggulan absolut. Jika orang kuat itu tidak muncul tiba-tiba, mungkin mereka semua akan terbunuh. Sekarang mereka masih hidup, bisa dianggap suatu berkah untuk menyeret orang itu, tetapi mereka tidak bahagia. Senior Feng Yan telah mencoba menghubungi saya. Dari pihak Fu Wei Zaduo juga mengirim pesan setiap beberapa hari, tapi kami secara sepihak mencegatnya. Sekarang, apa yang Anda ingin kami katakan? Xia Xinyan pusing dahi putih dan berkata, kebisingan yang disebabkan oleh senior di bintang kehidupan ke-9 itu terlalu keras. Sekarang semua kekuatan di penjara hantu bayangan memperhatikan. Kita harus memberikan penjelasan. Katakanlah seorang senior dari surga ketiga dewa awal memiliki dendam terhadap klan bayangan dan tiba-tiba datang dan mulai menghabisi orang. Xi Yan sudah mengambil keputusan dan berkata dengan tegas tanpa ragu-ragu katakanlah senior itu yang menemukannya klan bayangan. Klan dan klan dewa bersekongkol untuk menyerang wilayah bintang maya. Setelah dia menghabisi orang-orang klan bayangan, dia menculik kami bertiga dan memberitahu kami tentang konspirasi antara klan bayangan dan klan dewa ngomong-ngomong. Dia juga Zuolou, tetua agung dari paviliun pengobatan, berkata bahwa dia ingin semua kekuatan di wilayah bintang maya mengetahui hal ini melalui mulut kita. Apa yang harus kita katakan tentang kematian prajurit paviliun pengobatan dan Departemen Perang Gale? Fu Wei menghela napas. Sederhana, mereka semua dibunuh oleh Koka dari suku bayangan dan Du Lin dari suku pola hantu. Xi Yan berkata dengan acuh tak acuh.
Ini satu-satunya cara. Xia Xinyan tampak tak berdaya, dan langsung menatapnya tajam. Departemen Perang Gale kita telah kehilangan sepertiga, kamu sangat marah padaku. Ketika Fu Wei mendengarnya menyebutkan hal ini, dia juga menatapnya dengan penyesalan dan kebencian. Xian menjadi malu dan tersenyum tanpa menjelaskan. Bisakah kita menghubungi orang lain sekarang? Xia Xinyan berkata dengan getir. Tidak masalah, tidak masalah. Xian tersenyum datar. Xia Xinyan dan Fu Wei segera mengeluarkan batu suara itu. Xian berpikir sejenak, mengerutkan kening, dan duduk seperti mereka, menutup matanya, dan setetes darah merah cerah keluar dari jarinya. Aliansi Perang. Feng Yan sedang memarahi para prajurit dari Departemen Perang Gale, dengan ekspresi dingin di wajahnya, dan tiba-tiba ekspresinya berubah. Dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada orang-orang itu untuk berhenti berbicara, mengeluarkan batu aksen lengan baju, dan mendengarkan dalam diam. Setelah beberapa saat, mata Feng Yan berbinar dan dia bergegas ke kuil perang untuk menemui Feng Han, pemimpin aliansi perang. Bintang kehidupan ke-9, Bettina dan Zaduo sedang menemani pria kuat dari suku kayu untuk berbicara. Histeria tetua Zuolou membuat Bettina dan Zaduo menyadari bahwa mereka harus meningkatkan kekuatan mereka 3 bulan lalu. Mereka memberitahu klan kayu, yang berteman dengan mereka, untuk mengirim orang-orang kuat untuk datang. Saat ini, ada banyak orang kuat di bintang kehidupan ke-9, dan mereka tidak ingin lagi kehabisan tenaga seperti sebelumnya. Zaduo kaget dan tiba-tiba berkata ada berita. Di langit berbintang yang gelap, di sudut gugus bintang kematian di penjara bayangan, kapal perang monster dan Evil 15 menyebar, mencari setiap bintang kematian. Di atas kapal perang, pikiran Blood Demon bergerak, matanya bersinar dengan kecerahan yang luar biasa, dia tiba-tiba tertawa, dan berteriak ditemukan. Kapal perang monster dan Evil 15 dengan cepat berkumpul dan berlayar ke arah yang tetap. Di meteorit di penjara hantu bayangan. Velan, Liana, Kato, Benny, Zuoxi, Xuan Ming dan yang lainnya duduk diam, mata mereka redup. 3 bulan kemudian, perubahan mengejutkan yang terjadi pada bintang kehidupan ke-9, bahkan mereka, para pelancong dari luar wilayah, pun terkejut. Setelah menerima berita itu, mereka mengkhawatirkan Xian dan tidak tahu apakah Xian aman dan sehat. Kato tiba-tiba berdiri, melihat sekeliling, dan berteriak kaget kakak senior telah memanggil kita. 7 hari kemudian, bintang kematian tempat Xian, Xia Xinyan, dan Fu Wei berada menyambut gelombang pengunjung pertama, yang berjumlah hampir 1000 kapal perang monster dan Evil 15. Tersenyum acuh tak acuh, Xian menenangkan pikirannya, menyaksikan kapal perang itu perlahan mendekat, dan tiba-tiba mengangkat suaranya dan berkata terima kasih atas kerja kerasmu, senior. Berkumpulnya monster dan Evil 15 pada saat yang sama menghangatkan hatinya. Dia awalnya mengira dia akan berada dalam bahaya besar, tetapi dengan kepercayaannya pada Blood Demon, secercah keyakinan muncul menerimanya. Dari sudut pandangnya, bahkan jika Blood Demon menerima berita tersebut, dia belum tentu mengerahkan pasukan. Paling-paling, dia akan mengatur Evil 15 yang kuat untuk datang untuk memeriksa situasinya untuk menyerang situasi dengan pasukan besar. Yang mengejutkannya, Blood Demon tidak hanya datang sendiri, tetapi juga mengikat Bas dan usus dari klan Evil 15, hampir menggabungkan kekuatan tempur terkuat dari klan Evil 15 dan klan Evil 15 menjadi satu, hanya karena Blood Demon percaya padanya, mungkin, sangat peduli dengan kehidupan dan kematiannya. Dari anggota klan Evil 15 Undead yang tersisa di wilayah Bintang Maya, dia mengalami hal yang paling penting. Melihat kapal perang mendekat satu demi satu, dan melihat darah Evil 15 keluar dengan keras dan jatuh, Xian dipenuhi dengan emosi dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Anda tidak hanya datang ke sini secara langsung, tetapi Anda membawa orang-orang kuat di bawah komandomu untuk menaklukkan Evil 15. Klan juga terikat. Blood Demon tertawa dengan berani, Bas dan Good sangat tidak puas denganku selama ini. Tolong bantu aku menjelaskannya kepada mereka agar mereka tidak mengira aku sedang main-main. Di tengah tawa, Bas dan Good muncul, diikuti oleh Mickey, Gumo dan Guili, semuanya dengan kekuatan yang melonjak, sepenuhnya menunjukkan kekuatan dominasi klan Evil 15. Apa yang terjadi? Bas mengerutkan kening, ekspresinya tidak terlalu ramah, anakmu mengirimkan pesan, dan Evil 15 darah berperang, hampir membawa monster dan Evil 15 ke dalam kekacauan, dan dia bersikeras memaksa kita kirim pasukan dan masuk penjara hantu bayangan dari pihak kami. Perjalanannya tidak singkat. Apakah yang Anda katakan tentang krisis besar di wilayah Bintang Maya benar? Apakah kamu tahu tentang klan dewa? Wajah Xian menjadi tegak dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Gorevin, Bas, dan Good mengabaikannya dan mengangguk dengan ekspresi berat. Selama bertahun-tahun, ada ratusan orang dari ras lain yang memasuki wilayah Bintang Maya dari wilayah bintang lain. Orang-orang itu, tanpa kecuali, wilayah bintangnya diserang oleh ras ini, dan mereka harus masuk sebagai upaya terakhir. Wilayah Bintang Maya. Gu mengangguk dan berkata dari uraian mereka,
para dewa adalah ras yang sangat kuat di alam semesta, dengan kekuatan tempur terkuat di langit berbintang yang luas, sangat agresif, dan hampir selalu menembak wilayahnya telah meluas, dan banyak wilayah bintang telah ditempati oleh ras ini. Xian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sederhana dan rapi mereka mengincar wilayah bintang maya. Semua orang terkejut. Para dewa akan menyerang. Wajah Bas berubah, dan ternyata suaranya sangat berat. Hampir. Xian mengangguk dan menjelaskan dengan serius penjara hantu bayangan akan menjadi titik invasi. Klan bayangan adalah pengikut klan dewa, bertanggung jawab untuk mempelopori pertempuran dan membersihkan batasan penghalang ruang angkasa. Sudah pasti bahwa paviliun pengobatan akan Penatua Zuolou seharusnya mencapai semacam kesepakatan secara diam-diam dengan Protoss. Dengan bantuan pertempuran internal di paviliun Yaoki, dia ingin mengganggu wilayah bintang maya dan membuka jalan bagi Protoss untuk datang secara resmi. Begitu kata-kata ini keluar, monster dan Ibel 15 yang kuat tidak lagi tenang. Mereka memiliki gambaran kasar tentang betapa kuatnya klan dewa melalui orang-orang yang telah mengekspos diri mereka di lautan bintang lain di wilayah bintang maya, dan paviliun Yaoki adalah kekuatan paling transenden di wilayah bintang maya bahkan mengendalikan 30% kekuatan paviliun pengobatan. Aliansi mereka dengan klan dewa dan klan bayangan pasti akan membawa perubahan besar pada wilayah bintang maya. Klan dewa lebih kuat dari yang kamu kira. Xian menghela nafas dan berkata dengan lebih dari 100 orang kuat di alam dewa pertama, salah satu dari 12 keluarga besar klan dewa memiliki kekuatan untuk mendominasi bidang bintang. Di lautan bintang yang luas, para dewa menempati hampir separuh langit berbintang. Karena bidang bintang maya menjadi sasarannya, hal itu pasti akan menyebabkan perubahan yang mengguncang bumi di lautan bintang ini. Ketika semua orang mendengar dia menjelaskan kekuatan klan dewa, mereka semua tersentak dan mata mereka bergetar. Di Death Star, Xian dan monster serta Ibel 15 kuat seperti Blood Demon, Bas, Good, Del berbicara tentang kekuatan para dewa dan mendiskusikan cara untuk menghadapinya. Beberapa hari kemudian, Velan, Kato dan yang lainnya datang mencarinya dan juga M-Up di Death Star. Beberapa waktu kemudian, Feng Yan dari Departemen Perang Gale datang dengan puluhan kapal perang untuk membawa Xia Xinyan kembali ke aliansi, namun Xia Xinyan menolak. Semua orang berkumpul di Death Star, masih membicarakan sesuatu secara diam-diam, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Death Star pada awalnya tidak besar, dan setelah mengumpulkan kapal perang monster dan Ibel 15, ia hampir tidak mampu menampungnya. Ketika Departemen Perang Gale datang, mereka hanya bisa tinggal sementara di Death Star terdekat. Beberapa hari lagi, pada hari ini, Zaduo dari Paviliun Yaoki dan ratusan penjaga Paviliun Yaoki berkumpul untuk bersiap membawa Fu Wei kembali ke bintang kehidupan ke-9. Setelah Zaduo tiba, dia melihat monster dan kapal perang Ibel 15 yang tertambat dengan ekspresi aneh. Fu Wei dan Xian datang untuk menyambutnya. Kali ini ketika Zaduo melihat Xian, ekspresinya sangat tidak wajar, dan dia tidak lagi memiliki kebanggaan masa lalu. Dia kurang lebih telah melihat beberapa petunjuk melalui cermin hantu, dan tahu bahwa asal-usul Xian tidak biasa. Meskipun wilayahnya tidak maju, jika dia benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya, kekuatan penghancur yang bisa dia ciptakan sungguh menakutkan. Ketika Xian berada di puncak dewa asal, dia sangat marah sehingga dia tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan dan hampir melukainya. Jika bukan karena perlindungan Xia Xinyan, dia mungkin telah diracuni. Setelah pengalaman itu, Zaduo tidak berani meremehkan Xian. Dia sangat berhati-hati dalam pidatonya kali ini, karena takut menimbulkan ketidaksenangan Xian. Tetua ketiga ingin meneleponmu kembali. Zaduo memandangi sekelompok kapal perang yang padat di kejauhan dan merendahkan suaranya. Tetua ketiga sangat prihatin tentang masalah itu dan ingin bertanya dengan jelas secara langsung. Sekarang di sana, adalah banyak berita yang beredar di penjara hantu bayangan. Obat kami di dalam paviliun Qi, kekuatan lain juga memperhatikan area ini. Aku tidak bisa kembali ke bintang kehidupan ke-9. Fu Wei menggelengkan kepalanya dengan tegas, menarik napas dalam-dalam, memandang Xian di sampingnya, dan berkata dengan serius, kamu datang tepat pada waktunya, kita dapat memverifikasi masalah itu bersama-sama. Kurung buka. Apa yang terjadi? Zaduo terkejut. Klan dewa akan menyerang. Fu Wei berkata perlahan dan sungguh-sungguh kami telah mendiskusikannya, dan kami akan pergi ke jalan kosong yang mungkin terhubung ke wilayah bintang surgawi dengan orang-orang dari klan monster, klan Ibel 15, dan aliansi perang. Dikatakan, klan bayangan semuanya aktif di dalam, mencari tahu situasinya terlebih dahulu, dan kemudian memutuskan urusan internal paviliun Yaoki. Zaduo tampak terkejut dan berkata dengan serius, apakah ini benar? Ini awalnya adalah tanggung jawab paviliun Yaoki Anda. Xian, yang berdiri di sampingnya, memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Tanpa bantuan Zuolou, tetua paviliun Yaoki Anda, klan bayangan tidak akan melakukannya dapat membersihkan jalan itu dengan mudah. Sekarang akan menembus, jika Anda tidak dapat mengambil tindakan pencegahan lebih awal,
Tetua Agung Anda Zuolou mungkin aman dan sehat ketika pasukan para dewa datang Zuolou, kamu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Klan bayangan dan para dewa pasti akan membantu Zuolou merebut senjata obat. Mata Zaduo gelap dan dia menatapnya dalam-dalam, tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Jika di masa lalu, Xi Yan berani berbicara dengannya begitu saja, dia pasti akan marah, tapi sekarang Zaduo tidak berani. Setelah beberapa lama, Zaduo mengangguk sedikit dan setuju, senang rasanya pergi ke sana dan melihat-lihat. Xi Yan berkata dengan tenang, kami akan menunggu sampai semua orang dari paviliun pengobatan Anda tiba. Sekarang Anda sudah di sini, kami bisa berangkat. Fu Wei tersenyum lembut dan berkata orang-orang dari klan monster, klan Evil 15, dan aliansi telah mencapai kesepakatan sebelumnya. Begitu mereka mengetahui bahwa klan bayangan benar-benar melakukan hal itu, mereka akan bergabung untuk berikan pukulan telak pada klan bayangan. Hancurkan jalur itu secepat mungkin. Zaduo terkejut, menatap Xi Yan dengan mata aneh, dan mendesah pelan. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan Xi Yan. Bocah yang kurang dikenal ini benar-benar berkontribusi pada peristiwa besar dan menyatukan klan Evil 15, klan Yao, dan aliansi perang. Dia tahu bahwa paviliun Yaoqi tidak akan lepas dari masalah ini dan juga akan terlibat di konfirmasi. Ini akan menyangkut semua ras dan kekuatan di wilayah Bintang Maya. Mengetahui bahwa ini akan membuat Xi Yan terkenal, dia harus setuju. Blood Demon, Bas Gut, dan Feng Yan semuanya kuat di alam dewa awal, dan tokoh terkemuka di wilayah Bintang Maya. Meskipun Zaduo adalah tetua ke-10 paviliun Yaoqi, dia tidak dianggap serius oleh mereka. Selama percakapan Zaduo dengan Fu Wei dan Xi Yan, mereka tidak muncul untuk membujuk mereka. Setelah diskusi selesai, Feng Yan keluar untuk menemui Zaduo, tetapi Blood Demon, Bas, dan Gut tidak pernah muncul. Kirim Miki dan Gumo untuk mengatakannya halo. Jelas sekali, 3 orang di alam dewa awal tidak menganggap Zaduo sebagai makhluk yang setara. Penjara bayangan. Lebih dari 1000 kapal perang megah dengan berbagai bentuk dibagi menjadi 4 kelompok, seperti 4 pedang tajam, melaju melintasi langit berbintang yang gelap. Di kapal perang dari 4 kekuatan, bendera berbeda yang mewakili faksi berbeda digantung. Ketika beberapa kekuatan kecil di penjara hantu bayangan bertemu satu sama lain secara kebetulan, mereka akan terlihat ketakutan dan tanpa sadar menghindarinya terlebih dahulu untuk menghindari ketidaksenangan pihak lain. Suku Evil 15, suku Yao, aliansi perang, dan paviliun Yaoqi semuanya merupakan kekuatan yang luar biasa dan kuat di wilayah Bintang Maya. Sekarang keempat kekuatan tersebut berputar menjadi satu dan bergerak ke arah yang sama pada saat yang sama, membuat mereka menyadari hal itu mungkin ada perubahan besar. Mungkinkah perang saudara di paviliun Yaoqi telah resmi dimulai? Para Evil 15 dan monster tidak pernah datang ke wilayah Bintang Maya untuk beraktivitas, dan sekarang mereka berkumpul di sini pada waktu yang sama. Selain masalah paviliun Yaoqi, kenapa lagi haruskah mereka datang? Siapa yang tahu? Ada banyak keributan tentang kejadian itu beberapa waktu lalu. Konon ada hubungannya dengan Dewa Surgawi ketiga yang misterius. Mungkinkah karena dia? Itu mungkin. Penjara hantu bayangan akan berubah. Saya tidak tahu berapa banyak masalah yang akan terjadi. Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini. Konon kekuatan ras lain di wilayah Bintang Maya juga sudah mulai memperhatikan area ini. Oh, ngomong-ngomong, aku juga bertemu dengan orang-orang kuat dari klan kayu beberapa waktu lalu, dan klan kayu tampaknya juga ada di sini. Palu dari klan pola hantu, aku juga bertemu dengannya setengah bulan yang lalu, dan dia juga berada di penjara hantu bayangan kami. Orang pembawa sial, apa yang terjadi? Itu menyebabkan begitu banyak kekuatan kuat up di penjara hantu bayangan kita. Hanya Evil 15 yang tahu. Percakapan serupa menyebar di berbagai area penjara hantu bayangan. Banyak orang menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di sini, tetapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Mereka bertanya kepada teman-teman di mana-mana, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Pada bintang yang bergerak, Zuolou, tetua paviliun Yaoqi, memiliki wajah muram. Kekedari klan bayangan muncul di cermin ilusi di depannya. Wajah Keke bahkan lebih jelek dari wajahnya, matanya seperti api hantu, dan ada hantu sedih datang dari tengkorak padat di sekitar pinggangnya. Orang itu sudah ditemukan, tapi sebaiknya kamu tidak bertindak gegabah. Zuolou berkata dengan wajah dingin, dan berkata dengan suara yang dalam ketiga junior itu berkumpul bersama dengan klan monster, klan Evil 15, dan prajurit yang kuat dari aliansi. Meskipun Anda adalah orang tingkat tinggi, tetapi itu sama sekali bukan tandingan kekuatan ini. Mata Keke hampir terbakar, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, sudah hampir 5 bulan. Bukankah kecepatanmu memeriksa berita terlalu lambat? Berapa lama kamu harus menungguku? Beri aku 2 bulan lagi, aku pasti tahu apa yang terjadi. Zuolou juga mengalami sakit kepala dan berkata ada banyak kerusuhan di paviliun kita baru-baru ini.
Master Pavilion yang terluka parah dan sekarat sepertinya telah mendengar tentang milikku, perilaku abnormal, sepertinya ketiga dewa utama telah dipanggil untuk kembali ke pavilion. Sangat sulit bagiku untuk menenangkan masalah ini selama periode ini. Tolong tetap tenang dan jangan menimbulkan apapun. Adikku sudah mati. Adikku, kata Koda dengan ekspresi marah di wajahnya. Jangan khawatir, aku akan mencari tahu siapa yang melakukannya. Zuo Lou merasa kesal di dalam hatinya, pasti bukan ketiga junior itu. Alam tertinggi mereka hanyalah dewa palsu tingkat kedua. Aku telah mendengarnya secara samar-samar, mereka adalah dewa permulaan yang tampaknya berada di alam surga ketiga, dan identitas spesifiknya tidak diketahui. Saya masih perlu memeriksanya. Di wilayah bintang maya kita, hanya ada segelintir dewa permulaan yang telah mencapai surga ketiga, hanya perlu memastikan bahwa ini adalah periode waktunya dan apakah beberapa orang itu sedang berlatih. Jika Anda tidak menunjukkannya, Anda akan tahu siapa penembaknya. Aku akan memberimu waktu 2 bulan lagi. Koda berkata dengan wajah muram. Pemimpin klan juga telah memberimu batas waktu. Saluran Void akan segera diamati. Kekuatan yang melekat pada klan bayangan kita tidak bisa menunggu. Jika mereka ketika seluruh pasukan datang, jika wilayah bintang maya tidak dalam kekacauan, janji mereka kepada Anda tidak akan sah. Begitu kata-kata ini keluar, ada sedikit ketakutan di mata Zuo Lou, dan dia mengangguk dengan wajah pucat, berkata saya mengerti, saya akan mencoba yang terbaik untuk melakukan semuanya dengan baik. Aku menunggu kabarmu. Koda secara sepihak memutuskan kontak dan menghilang dari cermin ilusi. Di kapal perang yang terbuat dari tulang binatang buas, Xian, Gorevin, Bas, dan Gut berkumpul bersama dengan ekspresi serius. Kami membuat terlalu banyak kebisingan, dan perjalanan di bawah harus ditutup-tutupi. Jika tidak, jika semua kekuatan melihatnya, itu pasti akan menarik perhatian klan bayangan. Feng Yan mengerutkan kening dalam-dalam, kami akan segera melewati daerah itu ke klan bayangan. Anggota klan bayangan sering aktif, dan dianggap sebagai area inti aktivitas klan bayangan. Ada juga banyak penjaga dari pasukan kecil di area sekitarnya, dan sangat merepotkan untuk mendeteksi pergerakan mereka terlebih dahulu. Feng Yan adalah anggota kuat dari Aliansi Zan. Aliansi Zan dan klan bayangan telah bertarung di penjara hantu bayangan selama bertahun-tahun. Dia mengetahui situasi perlombaan ini dengan sangat baik dan memiliki suara terbanyak. Blood Demon, Bas, Gut dan yang lainnya semuanya mengangguk, menunjukkan bahwa mereka tidak keberatan, dan terus mendengarkan dengan cermat kata-kata Feng Yan. Saya tahu rute yang bisa langsung mencapai daerah itu. Feng Yan merenung sejenak, memandang Xia dengan tatapan aneh, dan menjelaskan pada awalnya, Xinyan mendatangi bayangan kita melalui rute itu. Hantu penjara. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Xia berubah sedikit, dengan sedikit ketakutan di matanya, dan dia kehilangan suaranya. Senior Feng Yan, kalau begitu rute itu tidak mudah untuk diambil, pengalaman aslinya sepertinya membuatnya masih ketakutan ketika mengingatnya. Dulu, ada ratusan orang yang ikut dengan saya, namun pada akhirnya, kurang dari 10 orang yang selamat. Ekspresi semua orang berubah. Tidak apa-apa. Feng Yan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, kami memiliki 4 dewa pertama dalam perjalanan ini. Mereka sekuat hutan. Seharusnya tidak sulit untuk melewati rute itu. Setelah mengatakan ini padanya, Xia tiba-tiba menjadi tenang, melirik Gorevin, Bas, Gut dan yang lainnya, lalu melirik Xian untuk terakhir kalinya, dan kemudian berkata dengan tenang aku lupa seberapa kuat kita sekarang, ya, seharusnya begitu baik-baik saja. 1040.